pernah meremehkan masa depan anak, karena besok anak-anak inilah yang akan memperjuangkan agama Islam ke depan. Adik-adik yang belum dapat juara, belum tentu kalian dapat juara hari ini. Sama lagi lentuan betul jabut hantam tu juara sah, juara dua, tapi itu juara 12. Juara 12, lebelah, pukbelah, hanan. Wate kamu jabut awak, lentuan yang paling rutin juara 12, hanan hantam juara sah, dua. Tapi Allah punya cara lain mensukseskan hambanya. Terkadang ketika dia besar, Allah berikan kesuksesan itu. Dan ketika banyak orang juga yang mengalami sukses masa muda, baru Tuhan sukses ni. Ya, maka jangan pernah pesimis, tetaplah berjuang. Ingat kata Rasulullah, salah satu 7 orang yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadih, yaitu pemuda yang selalu beribadah kepada Tuhannya. Alhamdulillah. Jadi malamnya dan Tuhan diberi kesempatan untuk berbicara tentang Isra Mi'raj. Nyo tanggai tukurum dah peduknya tanah. Menyo hijriyah tukurum dah. Berarti mantau di lah berarti hanam salah. Kahana mesti katanya kadang-kadang buat tepat wate dah bagi ceramah kahana. Apa wae bacut hanam masalah. Adik-adik yang Tuhan hormati, ayah-ayah, saya malam ini ingin bercerita tentang perjalanan spiritual yang dialami oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah itu ketika beliau dibaikot oleh kafir Quraisy, Nabi, Abu Talib, Khadijah dan beberapa orang Islam, orang Muslim, sahabat beliau dibaikot tidak boleh masuk Mekah selama 3 tahun. Nabi tidak boleh masuk Mekah, Khadijah tidak boleh masuk Mekah, Abu Talib tidak boleh masuk Mekah selama 3 tahun. Maka ketika itulah Bani Hashim dan Bani Muttalib dibaikot, dibuat surat pernyataan oleh seluruh kafir Quraisy. Maka dibuatlah surat dan beberapa poin, 3 poin inti. Pertama, Rasulullah dan para sahabatnya tidak boleh menikahi siapapun yang ada di kota Mekah. Kedua, kami tidak boleh membuat perdamaian dengan orang Islam kecuali Rasulullah diberikan, lalu kami bunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak boleh diberi makan Rasulullah, tidak boleh diberi makan dan minum Khadijah, tidak boleh diberi makanan kepada Abu Talib. Maka ketika itulah baginda Rasulullah kelaparan. Menurut riwayat, beliau memakan kulit binatang dan daun-daunan. Bayangkan, Nabi tak boleh masuk Mekah selama 3 tahun dibaikot. Tentu ada sang kekasih di samping beliau yang selalu menyelamatkan. Semangat beliau tak lain dan tak bukan adalah Khadijah dan pamannya sendiri Abu Talib. Adik-adik sekalian, jadilah kalian seperti Khadijah, karena Khadijah adalah ibu Ummul Mukminin yang akan memimpin kalian nanti di dalam surga. Para pemuda yang meninggal besok di akhirat akan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ibu-ibu yang masuk dalam surga besok akan dipimpin oleh Khadijah binti Khuwailid. Khadijah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, bolehkah aku serahkan hartaku seluruhnya kepada Islam?" Kata Nabi Muhammad, "Boleh, silakan." Rasulullah, "Iya, aku sudah serahkan seluruh hartaku ya Rasulullah. Tapi ada satu harta yang aku punya, mohon diterima ya Rasulullah. Dan jika kau terima wahai suamiku, aku akan serahkan harta itu untukmu." Nabi bertanya, "Apa harta itu wahai Khadijah?" "Ya Rasulullah, harta itu adalah tubuhku sendiri ya Rasulullah." "Wahai suamiku,
jika nanti kau perlu tubuhku, kau ambil tubuhku ya Rasulullah, kau letakkan di lubang orang-orang yang sedang berjihad. Ketika orang sedang berjihad melewati jalan berlubang, jangan sampai mereka mati di lubang dalam jihad itu ya Rasulullah. Letakkan tubuhku dalam lubang itu agar semua orang-orang berjihad tidak jatuh ke dalam lubang. Baginda Rasulullah mendengar itu menangis, melihat istrinya yang sudah mengeluarkan seluruh harta, tapi tubuhnya diminta untuk diletakkan dalam lubang. Bayangkan, oleh karena itu tak lain tidak ada kekasih samping beliau yang selalu menyayangi beliau kecuali istrinya yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu istri pertama. Walaupun Nabi punya 12 istri. Nabi berapa istrinya? 12. Ada riwayat 13. Mudah-mudahnya apa je? Put draw kan? Hanya 12 ni. Ya, kita boleh 4. Khadijah binti Khuwailid itu adalah orang yang selalu menemani Nabi. Nabi di suatu malam sedang kedinginan. Beliau memakai selimut, diselimutilah tubuhnya. Beliau menggigil dalam kamarnya. Ketika Jibril datang memberi wahyu, Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau baca Muhammad. Inilah ayat pertama yang Allah turunkan untukmu Muhammad. Maka Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira, beliau tidur dalam kamarnya, beliau merasa kedinginan. Maka yang menyelimuti itu adalah istrinya sendiri. Nabi bercerita, aku menemukan seseorang itu tak nampak. Dia mengaku dirinya Jibril dan aku diangkat untuk menjadi seorang Nabi. Khadijah dalam detik itu pun mengakui sebagai orang Islam pertama kali dalam sejarah Islam. Baik lawinyo naci orang mengaku draw Jibril thonan. Di Indonesia juga ada orang mengaku teman Jibril. Bahkan dalam tabah watekan lon Jibril kan. Namanya adalah Lia Eden. Nanti tengok mak Lia Eden. Lia Eden itu di suatu malam dia beribadah tahajud, lalu ada pintunya terbuka-buka, ada suara, hai Lia Eden, aku adalah Jibril, engkau temanku, ayo sebarkanlah ajaranku. Maka pungoju Lia Eden kah menganggap droju dengan Jibril, ditangkap oleh polisi, masuk dalam penjara. Lalu ketika Presiden Jokowi pertama kali naik menjadi presiden, dia kirim surat, dia ingin keluar dari penjara, ingin berjumpa dengan Jibril di Monas. Karena Jibril naik UFO. UFO yang kapal-kapal lagi pingan di atas langitnya. Jibril ngonya ni menurut Islam ni. Yang menang kan? Ya, maka di Indonesia juga ada teman Jibril. Nyampu bereh nunggu ajarannya, berehan. Itu ajaran sesat dan menyesatkan. Adik-adik sekalian, begitulah perjuangan Khadijah binti Khuwailid. 3 tahun dibaikot oleh kafir Quraisy. Khadijah tak punya apa-apa. Makan kulit bukan daging, kulit hewan. Makan daun-daunan bersama suaminya. Dia orang kaya. Salah seorang perempuan di kampung. Beliau tak pernah makan apa-apa kecuali hanya dedaunan dan kulit-kulit hewan. Siapa lagi yang di samping Nabi sehingga Nabi bersemangat dalam dakwah? Tak lain tak bukan Abu Talib. Siapa Abu Talib itu? Nenek uji lah gore-gorenya. Siapa Abu Talib itu? Yo, nyantang payah cok lang guna hadiah bro lang guna. Siapa Abu Talib? Paman baginda Rasulullah. Berapa ibu susuan baginda Rasul? Siapa? Halimatus Sa'diyah. Satu lagi? Ya? Suhaibah Aslamiyah. Terus ibunya kemana? Memangnya ibunya nggak pernah menyusui Nabi?
Berarti ibu susuan Nabi bukan ada 3 ibunya sendiri. Dari umur 1 tahun sampai 2 tahun ibunya sendiri yang menyusu. Karena waktu itu tak ada susu ibunya, diberikanlah kepada orang lain mulai dari umur 2 tahun sampai 4 tahun. Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi lalu diberi susu sampai pada umur 4 tahun diberikanlah kepada ibunya. Lalu beliau datang lagi, beliau bilang, Aminah, bolehkah aku minta lagi anakmu? Kami selama ada anakmu di kampung, kambing kami gemuk, sapi kami gemuk, padi kami naik, semua naik. Maka diberikan lagi lah kepada Halimatus Sa'diyah. Dibawa lagi Rasulullah ke Bani Sa'ad. Ketika itu, maka sampai umur 8 tahun. Saya ingin cerita, Abdul Talib meninggal ketika itu. Maka Nabi Muhammad dititipkan ke Abu Talib. Abu Talib punya beberapa anak, tapi beliau menganggap Rasulullah itu anaknya sendiri. Beliau pernah berkata, aku tak mau tidur kalau tak ada Muhammad di sampingku. Aku tak mau bekerja kalau tak ada Muhammad yang aku lihat. Aku tak mau makan kalau tak ada Muhammad di sampingku. Abu Talib begitu menyayangi Muhammad sampai beliau dinikahkan oleh Abu Talib dengan Khadijah pun beliau berkasih sayang, memberi kerinduan dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya 2 orang yang beliau sangat sayang. Pertama istrinya sendiri, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Abu Talib. Tapi adik-adik sekalian, ibu-ibu sekalian, ketika pemboikotan 3 tahun itulah Abu Talib mulai sakit-sakitan. Beliau sudah menunjukkan tubuhnya sudah mulai melemah. Maka pada tahun pertama mulailah Abu Talib merasa beliau tak lama lagi hidup. Maka beliau ketika itu berbicara dengan baginda Rasul. Bayangkan Rasulullah tak boleh masuk Mekah 3 tahun, makan dedaunan, makan kulit, kadang air tak ada. Di Mekah pada nak menyodanya Indonesia ada iya. Apalagi kita nyo di Aceh nyo, le mesti kita nyo kampung nyo. Ini itu ngan kru. Di Mekah pada nak kru. Hujan tak buka aja hujan mungkin titon lega hujan. 3 tahun dibaikot, Nabi tak boleh diberi makan, Nabi tidak boleh berhubungan bersaudara dengan orang kafir Quraisy. Makkah tak boleh masuk. Maka ketika itu Abu Talib mulai sakit-sakitan. Nabi bersedih. Seorang kekasih yang selama ini bersamanya mulai sakit-sakitan dan tak lama lagi akan berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah kepada Abu Talib? Ya Abu Talib, wallahi walladhi nafsi biyadih. Demi Allah Abu Talib, pamanku yang kucintai, aku bersumpah ya Abu Talib, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah wahai Abu Talib, aku meminta kepada Allah agar kau dimasukkan ke dalam surganya. Maka datang Abu Jahal. Wahai Talib, kau pilih agama Muhammad atau kau pilih kepada agama ayahmu sendiri? Maka Abu Talib menjawab, aku pilih agama ayahku sendiri. Maka di sini khilafiyah para alim ulama berpendapat, Islamkah Abu Talib atau beliau menjadi orang kafir? Ada ulama berkata Abu Talib kafir karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ada ulama berkata Abu Talib dari sejak kecil baginda Rasul sampai beliau menikah, sampai beliau diangkat menjadi Rasul, Abu Talib yang menjaganya. Hai, siapa yang mengganggu Muhammad akan kubunuh dia. Siapa yang mengganggu dakwahnya akan kupancung dia. Siapa yang mengganggu dakwahnya untuk kalian akan aku tarik rambutnya dan akan kutampar dia. Beliau melindungi baginda Rasul walau beliau bukan beragama Maka oleh karena itu para alim ulama berpendapat Abu Talib sudah Islam, tapi beliau tidak bisa mengucapkan kalimah dalam lidahnya, beliau ucapkan dalam hati. Kenapa? Karena nanti lebih
terganggu persaudaraan baginda Rasulullah dengan paman-pamannya yang lain. Seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati, maka Abu Jahal akan terus memerangi baginda Nabi, akan terus membunuh beliau. Maka untuk menjaga itu, beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hati. Adik-adik sekalian, meninggallah Abu Talib. Baginda Rasulullah menangis. Beliau kehilangan kekasihnya yang selama ini melindunginya, mulai dari beliau sebelum menjadi nabi sampai menjadi nabi. Kemudian beberapa bulan kemudian, ketika itulah Khadijah binti Khuwailid pun sudah mulai sakit-sakitan. Ketika itulah Khadijah memberi pesan kepada Nabi Muhammad, kepada suaminya. Beliau bercerita tentang kisah-kisah cinta beliau kepada Nabi Muhammad. Dan ketika itu Khadijah pun berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meninggallah dua kekasih Nabi Muhammad. Pertama pamannya, yang kedua adalah istrinya sendiri. Makanya waktu Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah tidur di atas pahanya Aisyah. Lalu Aisyah, nyo adat Aisyah, yang tengok hurunjang mengkawin, nyo ikut sunnah. Aisyah itu kalau lihat suaminya sedang tidur, beliau menggosok kepalanya, menggosok kepala baginda Rasul, kemudian beliau mengelus-elus kepala baginda Rasul. Aisyah. Bahkan dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Imam Bajuri berkata, jenggot Nabi itu jumlahnya adalah 313 helai. Berapa jumlah jenggot Nabi? Jenggot lu hana apa jumlahnya, hana wajib. Ini mata Nabi Muhammad lain. Rasulullah itu dihitung oleh sahabat, dihitung satu-satu. Jumlahnya 313 menurut Imam Al-Bajuri. Maka jumlah Rasul berapa? Berapa jumlah Rasul? 313. Hanya adat Aisyah. Rasulullah tidur di atas paha Aisyah, lalu Aisyah mulus-uluslah kening baginda Rasul. Kadang beliau sakit perut, ditahan perutnya demi untuk suaminya sendiri. Tapi apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Ketika itu baginda Rasul bermimpi. Beliau melihat Khadijah sedang melambai-lambai tangan di pintu surga. Wahai suamiku, aku sudah ada dalam surga. Nabi tak sengaja menyebut nama Khadijah di depan istrinya Aisyah. Apa yang terjadi? Maka memerahlah muka Aisyah. Yang kemudian disebut Humairah. Ya kan? Gelar Aisyah apa? Humairah itu merah. Aisyah kalau sedang cemburut, ini merah. Kita nyo yang hitam be untuk salah ya Humairah kena boleh inong dia hitam tak Humairah. Han ada aku. Punya orang hitam ada Humairah kecuali putih itu merah. Ya, Aisyah itu kalau sedang cemburut ini merah. Sama seperti kulit Nabi. Kulit Nabi dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in, di situ ditulis Nabi kalau di bumi kulitnya putih merah. Kalau nanti dalam surga kulitnya putih kuning. Nah, dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in. Kaum muslimin rahimakumullah, tak sengaja menyebut Khadijah di depan Aisyah. Lalu Aisyah bertanya, wahai suamiku, aku mohon maaf, aku ingin bertanya, kenapa kau sebut nama Khadijah di depanku? Maka Nabi pun agak sedikit marah. Beliau berkata, Aisyah, kalau bukan karena Khadijah, tidak ada Islam ini Aisyah. Kalau bukan karena Khadijah, kami tidak akan bisa berjuang seperti ini. Kalau bukan karena Khadijah pun, aku tak bisa menikah denganmu, wahai Aisyah. Maka bukti dari 12 istri baginda Rasul yang Nabi sayangi hanya siapa beliau? Khadijah binti Khuwailid. Adik-adik sekalian, pada bulan itulah, bulan Rajab, ini bulan Rajab kan? Bulan Rajab ketika di mana Nabi waktu itu umur kenabian Nabi adalah
pada saat Nabi ke-7. Nabi diangkat menjadi Rasul, maka 7 tahun setelah itu, pada bulan Rajab, Abu Talib dipanggil oleh Allah, lalu disusul beberapa bulan kemudian Khadijah binti Khuwailid. Adik-adik, apa yang terjadi ketika dua kekasih baginda Rasul meninggal? Nabi ketika itu bersedih. Beliau menangis. Kenapa menangis? Ketika Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, Abu Jahal terus menteror Nabi Muhammad. Bahkan lebih keras, difitnah Nabi. Dikatakan Nabi itu adalah tukang sihir. Dilempar Nabi dengan kotoran unta. Kenapa? Karena mereka bebas, tak ada lagi Abu Talib. Serang Muhammad, bunuh Muhammad, fitnah Muhammad. Nabi diserang habis-habisan ketika tak ada lagi Khadijah dan Abu Talib. Diserang, difitnah, dilempari kotoran unta. Beliau ditampar. Menangis, tak ada lagi pelindung. Maka ketika itu beliau menangis terus-terusan. Itulah dalam sejarah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Tak ada lagi kekasih baginda. Beliau sudah berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nanti sejarah dimulainya Isra Mi'raj. Jadi kamu faham kan sebab Isra Mi'raj terjadi kenapa? Nah, nanti kita cerita Isra Mi'raj. Ketika Nabi bersedih itulah beliau dihantam oleh kafir Quraisy, bahkan disewa oleh Abu Jahal. Hai, siapa yang berani meludahi Nabi, lunjuk pen juta aja. Oh, kamu berani tak? Mengumpullah nenek-nenek tua itu. Nggak ada duit? Ya, kami siap. Di mana kita tunggu? Tunggu di depan. Lewat Nabi ludah 1 juta. Kamu menang kan? Gitanya insyaallah baik menang. Ya? Maka diludahi Nabi difitnah, Nabi dibilang tukang sihir. Nabi lewat dilempar dengan kotoran unta, kencing unta. Jadi Nabi kitanya kan. Seharusnya kita yang harus lebih hina daripada beliau, lebih uji, tapi beliaulah yang paling ujian lebih tinggi. Maka beliau berinisiatif, mengajaklah anak angkatnya bernama Zaid bin Haritsah. Nabi ada anak angkat laki-laki namanya Zaid bin Haritsah. Haritsah bukan Haditsah. Punya Haditsah itu kotoran. Haritsah. Saking cinta beliau kepada anak angkatnya, beliau beri nama Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat, Muhammad tak boleh menamakan namamu kepada nama orang lain. Maka dia ajak Zaid, labbaika ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Ayo kita pergi ke suatu daerah. Kemana ya Rasulullah? Kita pergi ke suatu daerah bernama Taif. Untuk apa ya Rasulullah? Aku ingin mencari sahabatku yang baru di sana. Baik ya Rasulullah. Maka Nabi berangkatlah menuju ke kampung yang bernama Taif. Sampai di Taif, berdua dengan Zaid bin Haritsah, Nabi mengajak orang selama 1 bulan masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan syahadat, kerjakan salat, jangan makan riba. 1 bulan 1 pun tak ada yang mau ikut baginda Rasulullah. Lalu berinisiatiflah kepala kampung, nyo hanapah le, nyo menantau the Muhammadnya. Gimana cara? Ambil batu, lemparkan ke dia. Maka Nabi Muhammad mengalami ujian. Sudah ditinggal oleh Abu Talib, sudah ditinggal oleh Khadijah binti Khuwailid, ditambah lagi cercaan oleh kafir Quraisy, diinjak martabatnya, difitnah. Beliau dikatakan tukang sihir, dilempari kotoran unta, datang ke Taif, dilempari batu sehingga kena batu di kepala beliau. Dalam sejarah menyebutkan anggota tubuh Nabi yang paling banyak mengeluarkan darah berada di kakinya. Itu mengucur darah, keluar darah. Kan ile kadang kan tanya darah ile darah kan. Yo kan ile dan ku ibu po nya pula man punya ibu po nya kan berarti keparah dah. Ya? Maka keluar darah itu. Ketika itulah beliau keluar, Zaid bin Haritsah mengambil bajunya, beliau lindungi Nabi Muhammad. Terkenalah batu Zaid bin Haritsah di kepala, di badan, sampai ke kaki.
Maka Nabi Muhammad lelah ketika itu, beliau tak mendapati sahabat baru di Taif. Lalu seketika itu beliau mengajak Zaid, labbaika ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah, ayo kita pulang. Ini enggak bisa, tempat ini bukan untukmu ya Rasulullah. Aku tak sanggup melihatmu ya Rasulullah. Ayo kita pulang. Tidak Zaid, biarkan aku di sini dulu. Nabi duduk di satu pagar. Di Taif itu dulu ada pagar, ada satu kebun kurma, kebun anggur. Ada satu kebun anggur di samping Taif, ada pagarnya. Nabi itu menyender di pagar itu. Beliau menyender, lelah, beliau menahan sakit, kepalanya terkena batu, kakinya terkena batu, perutnya terkena batu. Maka dari kejauhan ada orang yang sedang melihat Nabi dari mulai masuk Taif sampai keluar dilempari batu sampai beliau duduk di situ. Ada salah seorang yang memantau Nabi Muhammad. Beliau ini ahli kitab, pandai baca kitab Nasrani, pandai baca kitab Yahudi. Ya, namanya As'ad. Lalu beliau ketika itu karena menjadi budak, menyobah sagatanya anak buah lah. Orang yang kerja kebun. Yang kebunnya kon ada As'ad, tapi ada bos si As'adnya. Maka diambillah kurma anggur itu, diberikanlah kepada baginda Rasul. Diberi kepada Zaid. Zaid, fa'khudh hadha ilaih. Ambil ini Zaid, berikan kepada beliau. Maka Zaid ketika mengambil, dilihatlah ada perang salib di sini. Perang salib. Anta Nasrani? Naam, ana Nasrani. Fa'khudh hadha. Ambil ini, kasih kepada baginda Rasul. Maka ketika itulah Nabi menahan sakit itu, beliau mengambil sebutir kurma, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ambil lagi, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat inilah yang didengar oleh As'ad, dan beliau berkata, aku belum pernah melihat kalimat indah seperti ini. Siapa yang mengajari ini? Allah subhanahu wa ta'ala, kata Muhammad. Muhammad, saksikanlah, aku sudah lama mencarimu Muhammad. Dalam satu kitab yang aku baca, suatu saat akan muncul seorang Nabi bernama Ahmad, dan dia tidak jauh dari Taif. Hari ini aku menemukan kau Muhammad. Saksikanlah, aku seorang ahli kitab, bersyahadat kepadamu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tak dapat sahabat di Taif, tapi dapat sahabat dari ahli kitab yang pandai membaca kitab Nasrani. Yang kan berharga kan? Tak jauh gampung, mandu murah awam hanya baca Quran. Tiga merumpuk orang yang je baca Quran, yang kan lebih haya benar. Untung sih benar kan? Daripada mesti contoh orang Taif yang tamu Islam mendum. Tapi hanya baca Quran benar. Jadi lebih baik satu orang, ibarat sekarang, lebih baik satu orang ulama daripada 1000 orang awam. Maka siapapun yang tak menangis meninggal ulama, fahuwa munafikun, dia itu orang munafik. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ayah-ayah, abang-abang sekalian, ketika itu Nabi berdoa kepada Allah dengan kaki yang luka, lalu timbullah darah sebelah kiri beliau, timbul darah di sini, keluar darah. Beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku manusia biasa, ya Allah. Ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, aku tak mengapa, ya Allah. Biarkan 1000 orang marah kepadaku, ya Allah, asal Kau kan tidak marah kepadaku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku manusia biasa, tidak ada kekuatan padaku, ya Allah. Aku lemah, anta rabban liddu'afa. Engkaulah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Ya Allah, kuserahkan semua kepadamu. Dan aku, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Dan aku menginginkan rahmatmu dan ridhamu, ya Allah. Maka Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril? Iya, ya Allah. Turun. Ada apa, ya Allah? Turun, bantu kekasihku. Maka turun Jibril. Muhammad, aku diutus oleh Allah, turun ke sini. Allah membantumu Muhammad. Ada apa Jibril? Muhammad, kau pilihlah mana gunung yang ada di sini. Beritahu kepada aku.
Tinggal pilih, hari ini aku angkat gunung Tukul, lempar ke orang-orang Taif biar mereka mati semua. Jangan Jibril. Kenapa Muhammad? Dulu Musa pernah meminta. Dulu Nabi Nuh pernah meminta. Kenapa kau tak meminta Muhammad? Jangan Jibril. Memang mereka semua kafir, tapi aku berdoa mungkin esok hari anak-anaknya akan masuk ke dalam agamaku. Kalau tidak anak-anaknya, maka cucu-cucunya akan masuk ke dalam agama Islam. Bukti sejarah, hari ini kota Taif semuanya 100% beragama Nah, doa baginda Rasul. Sudah, Nabi pulang dengan tercingkak-cingkak bersama Zaid bin Sabit. Lalu Nabi masuk ke rumahnya di tengah malam. Disinilah mulai perjalanan spiritual baginda Rasul. Nabi masuk ke kamar, belum tidur, Jibril datang kepada baginda Rasul. Muhammad, iya Jibril, aku datang ke sini ingin mengajakmu jalan-jalan Muhammad. Perintah Allah Jibril. Iya Muhammad. Kemana Jibril? Ayo ikut. Siap Jibril. Maka Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah dan melihat ada satu binatang yang hari ini disebut dengan burak. Siap menunggu di depan pintu baginda Rasul. Ini apa Jibril? Ini burak Muhammad. Dengan ini kita berangkat Jibril? Iya Muhammad. Mari kita jalan-jalan malam ini. Perintah Allah? Perintah Allah. Berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam Al-Qur'an nanti disebut Allah memuji perjalanan ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Muhammad. Adik-adik, coba perhatikan sedikit. Di sini ada yang aneh. Acini kalian nyonya yang aneh ini. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa, Allah tidak menggunakan kalimat subhanallah. Subhanalladzi, kan? Ketika Allah menceritakan terciptanya Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni, Allah tidak menggunakan kalimat subhanalladzi. Ketika Allah mengazab Qarun, Allah mengazab Fir'aun, Allah mengazab Haman, Allah menceritakan tentang Nabi Hud, Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, Allah menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, tidak menggunakan kalimat subhanalladzi. Tapi kenapa cerita tentang baginda Rasul berangkat Allah menggunakan kalimat subhanalladzi? Ini ada yang aneh. Cerita Nabi Muhammad didahului dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjelaskan perjalanan baginda Rasul. Ini bukti bahwa perjalanan ini siapa yang menjalankannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat hadis Nabi, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku hadiah. Maka Allah akan Allah berikan hadiah kepada beliau. Sehingga Nabi berkata, aku diberi hadiah oleh Allah, tapi Allah tak beri hadiah kepada Nabi lain. Apa itu? Ju'ilat ummati khairal umam. Aku diciptakan nanti ada umat-umat terbaik yang lebih baik dari umat yang lain. Ya, alhamdulillah. Nabi diajak jalan-jalan inilah nanti dalam sejarah disebut Isra Mi. Sudah tahu kan kenapa diajak jalan-jalan? Sudah tahu kan? Sudah. Kenapa? Karena Nabi bersedih beliau ditinggal oleh kekasihnya, bahkan dihina oleh kafir Quraisy, ditambah lagi dilempar batu oleh orang-orang Taif. Maka Allah sayang melihat kekasihnya. Berangkatlah baginda Rasulullah. Saya akan cerita sedikit demi sedikit. Didengarkan baik-baik. Nanti kita akan berjalan sampai ke tempat yang disebut Al-Mustawa. Mustawa itu di atas 7 langit.
Nanti ada namanya Sidratul Muntaha. Ayo kita bercerita. Anggap saja sekarang kita bersama baginda Rasul melihat Nabi sedang berjalan menaiki Burak menuju ke Masjidil Aqsa. Kaum muslimin rahimakumullah, ada dua riwayat. Pertama, Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jalan lurus. Sesuai dengan kalimah Al-Quran. Ya, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ila ini dalam bahasa ma'anil huruf disebut intihal ghayah, langsung menuju ke sana. Maka dua versi. Pertama, dari Mekah Nabi langsung terjun ke Baitul Maqdis. Versi yang kedua, Nabi mengelilingi dunia dulu. Diajak jalan-jalan oleh Jibril, dikeliling dunia, dilihat dunia dari atas, dilihat Amerika, Australia, ikan lonci atetanyo di Aceh. Gimana kan? Bahkan dari riwayat dan tuan temukan dulu, tapi nya wallahu alam mungkin tak nak merumput referensi, nemputunya balung sihat, lu perlu referensinya. Jadi nah sebahagian cerita Nabi Muhammad ketika berkeliling dunia, beliau melihat ada satu dataran putih. Nyo tengok keliling dunia ya. Jadi waktu Nabi tengok jalan-jalan, naik kalon di atas bunga yang dataran putih. Dataran putih itulah Rasulullah berkata, Jibril, itu apa Jibril? Ayo kita turun Muhammad. Maka turun Nabi Muhammad bersama Jibril. Maka masuklah Nabi ke dataran putih itu. Dikala oleh Rasulullah mandung putih, hana hitamnya mandung putih bercahaya. Maka Nabi Muhammad bertanya, Jibril, iya Muhammad, ini tempat apa Jibril? Inilah nanti yang disebut dengan samudra. Belum mentemui hadisnya dalam tabuh buku yang hana belum di Aceh. Itu ditulis oleh Profesor Dr. Nuqaib Al-Atas dari Malaysia, ahli sejarah Malaysia. Beliau menulis ada satu hadis di situ ditulis ada satu negara nanti yang disebut samudra. Lalu Jibril berkata, Muhammad, disinilah nanti akan muncul ulama-ulamamu, akan muncul aulia-auliamu Muhammad. Maka Nabi berdoa, ya Allah, anugerahkanlah mereka ilmu yang banyak. Maka Nabi ketika itu berpesan kepada sahabat, jika engkau nanti menyebarkan Islam, mendengar kata samudra, datang ke sana, sebarkan Islam. Di mana samudra itu? Di samudra apa nih? Di Aceh, Samudra Pasai. Rasulullah pernah turun ke sini melihat dataran putih yang katanya Jibril akan muncul ulama-ulamamu Muhammad. Di tempat inilah akan muncul banyak ulama. Di sinilah akan muncul banyak para aulia-auliamu wahai Muhammad. Ketika kita memutar sejarah, betul ternyata Aceh adalah tempat yang paling strategis menyebarkan Islam. Dulu di Jawa belum ada Islam. Siapa yang bawa Islam ke Jawa? Siapa bawa Islam ke Jawa? Wali Songo. Siapa Wali Songo itu? Ada nanti Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Ada satu Wali Songo namanya Sultan Malik Ibrahim. Sultan Malik Ibrahim ijabut wajah pada masa siapa? Samudra Pasai. Dari sinilah nanti Sultan Malik Ibrahim ini pulang ke Jawa menyebarkan Islam sampai ke Jawa. Malaka ketika itu turunlah murid Hamzah Fansuri bernama Samsudin As-Sumatrani. Beliau menyelamatkan Portugis. Ketika Malaka kalah oleh Portugis, beliau selamatkan. Hingga hari ini Malaka bisa dikuasai kembali. Maka Indonesia ini Islam bermula dari Aceh Darussalam atau berpusat pada masa Samudra Pasai. Wallahu alam. Kisah ini saya dapat dari karya Profesor Dr. Nuqaib Al-Atas. Beliau menulis ada satu hadis Nabi, di suatu masa nanti akan muncul banyak ulama-ulamaku dan aulia-auliaku, dan itu namanya adalah samudra. Menyebutoi menan alhamdulillah. Berarti ternyata Rasulullah pernah datang menginjakkan kakinya di tempat ini. Ya kan? Nantilah kita bahas sejarah Aceh.
Apa peran Aceh untuk Indonesia? Apa peran Aceh untuk bangsa ini? Dan secara kesimpulan, Indonesia tak akan pernah ada kalau tidak ada Aceh. Itu tak bahasnya. Amanya menantu undang di kota. Temanya sejarah Aceh. Buat sejarah Islamira. Habis bertengoknya tu. Sudah. Kita pakai versi pertama. Versi kedua Nabi melinggi dunia. Versi pertama. Rasulullah SAW berangkat dengan Jibril alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad jalan di atas bumi dengan kecepatan cahaya, dalam riwayat Burak itu kecepatannya adalah melebihi kecepatan cahaya. Cahaya nampak kecepatan cahaya. Betul orang dah necok tente. Waktu nak tembak ke dia, ini kan bagah kan, teruk kedih kan? Lagi laser, karena laser kan? Peduk kilonya dia teruk laser, mesti tembak laser kedih belam bidi nak teruk kan? Hai mesti contoh. Nak teruk lah bidi. Hana nunggu dia dah, berarti kena lah mesti. Burak itu bisa mengelilingi dunia, bisa kita katakan 4 kali mengelilingi dunia. Dengan putaran yang sangat cepat. Di ketika itulah Nabi Muhammad melihat di bawah bumi ada orang yang sedang mengambil barang lalu diletakkan di belakang. Nabi sedang jalan di atas langit, tiba-tiba naureng cok barangnya ni puduk watuh. Yang kabrak tak naik cok dalam digoti puduknya. Cok dalam puduk dalam, cok dalam puduk dalam. Maka Muhammad bertanya, Jibril, kok ada orang seperti itu? Seharusnya kalau dia angkat barang ya dia antar dulu, nanti ambil lagi. Ini tidak. Udah ditaruh di atas, dia ambil lagi. Kenapa itu Jibril? Itulah tamsil umatmu Muhammad. Suatu saat umatmu akan seperti itu. Itu tamsil orang yang diberi jabatan ke bupati minta naik gubernur. Sudah jadi gubernur, minta naik lagi menjadi presiden. Yang dari kecil dah ya. Belum selesai kecil, udah minta jadi camat. Belum selesai camat, minta lagi jadi bupati. Sudah bupati, gubernur sampai ke atas. Maka begitulah tamsil umatmu Muhammad. Amanah yang diberikan tak akan pernah selesai sampai dia mati. Oh begitu Jibril. Iya Muhammad. Ayo jalan lagi. Jalan lagi baginda Rasul. Nabi berjalan. Tiba-tiba sedang dalam jalan itulah Nabi melihat seorang nenek tua. Ada nenek tua memakai baju dengan perhiasan yang bagus. Di sininya ada anting. Kalau lagi India, naci, Kalau lagi lemau, naci. Ipudu mandung perak zamrud pupu perhiasan mandung di atasnya. Seorang nenek tua yang sudah bungkuk memakai baju yang begitu indah seperti kerajaan. Nabi Muhammad terkejut. Jibril. Iya Muhammad. Ada apa Muhammad? Jibril, coba lihat orang itu Jibril. Kenapa Muhammad? Itu orang tua Jibril. Sudah bongkok, sudah tua. Dia pakai baju perhiasan sangat banyak. Padahal sudah tua kan enggak usah pakai Jibril kan? Apa jawab Jibril? Muhammad. Iya Jibril. Itu adalah tamsil dunia ini yang tak lama lagi. Dunia ini seperti nenek tua Muhammad yang diisi perhiasan di dalamnya. Coba lihat, kita lalai dengan film Korea, lalai dengan film India, lalai dengan skater, Mobile Legend, habis mandungnya, habis humulamnya. Ini tambah dalam PUBG bukan? Itu hana game-gamenya. Semuanya dihiasi. Oh begitu Jibril. Iya Muhammad. Ayo berangkat lagi. Berangkat. Rasulullah berangkat lagi pergi di atas itu. Beliau melihat keadaan. Tiba-tiba ada makhluk aneh mengejar Nabi Muhammad dari belakang memakai api. Dibawa api, dikejar baginda Rasul. Jibril, saya takut Jibril. Ada makhluk aneh di belakang. Tak apa, nggak usah takut Muhammad. Aku ada doanya. Itu siapa Jibril? Itulah yang disebut Ifrit Muhammad. Jin yang tak suka dengan orang sholat, yang tak suka dengan orang mengaji, yang tak suka dengan orang mengumpulkan uang untuk buat masjid, yang tak suka dengan orang yang sholat pergi ke masjid. Itu Ifrit Muhammad. Jadi kita mau dibakar Jibril,
Tidak Muhammad, aku ada doanya. Jibril, tolong berikan doa. Dia mengejar kita terus memakai api dari belakang. Maka Jibril mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan dari syaitan dan kehadiran mereka. Jadi kalau saat hidayah ini ada jin yang kita takuti, bacalah itu insya-Allah. Abu Yahya Mudawali punya jin. Nama jin Abu Yahya Mudawali Ummus Sobyan. Oh, tahunan. Putra Barin. Nanti dengar? Nah. Insya-Allah nyan nai no. Nada. Kau punya pedes nak Putra Barin no. Ada satu jin Abu Yahya Mudawali perempuan, jin itu perempuan. Bak masa Abu Yahya Mudawali tengah sembut yang kai menjak abud bak biar ni. Namanya Putra Barin. Kon pucuk barin dia bandar Aceh. Baik salah tu. Namanya Putra Barin. Putra Barin itu dia sering bawa penan u ya, kana u ya. U ya, kana? Ya, nyan dalam keadaan basah ya. Sehingga bak sabuh masa tengah semubut Abu Yahya Mudawali maka ihoi murid, kena siat. Na perintah tu. Kibang biar na tidur makhluk-makhluk sini tengah hubut dia. Dan tengah balik ke dia. Yang kena pelik je, jangan pelik dah. Tanda-tanda jin yang mat u-nya, kena u-nya dalam keadaan basah. Namanya Putra Barin. Yang pada baca doa aku lagi benar. Menyogok enam salah. Menyogok pada baca doa. Ya hana god dah baca doa. Allahumma ya rabbi inni a'udzubika min hamazati syaitin. Karena jin itu juga suka melihat orang mengaji. Nya betul tuan dengan ceramahnya. Nah, pada doa jin ini hidup galon dia kan. Ya mana? Nak takut dah ni? InsyaAllah baik takut. Ya, jin yang sama lagi kita tengok cik. Nak yang Islam, nak yang galak Mobile Legend. Ya, betul. Keikimnya. Acik ni pula buku dialog dengan jin Muslim karya Muhammad Said. Ya. Ni pula bukunya dia punya Hanan ni download. Nah, apa ni download dia? Buku dialog dengan jin Muslim PDF. Ni baca kenan. Ternyata jin yang sama lagi dia. Nak ateis, nak Buddha, nak Islam, nak Wahabi. Nak cik Wahabi. Nak Ahlussunnah wal Jamaah, nak wak dayah, nak wak main game cik. Nak mana cik? Ya. Belum baca bukunya. Ya, jin itu banyak sekali jumlahnya. Yang paling terkuat, salah satu jin yang paling terkuat namanya Ifrit. Kalau Ifrit datang, doanya dari Jibril, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini nafanya. Pandai nanti lehwa ceramahnya merumpuk jin Ifrit pada jalan. Kedua doa gimana cara ni lupa bibi. Ya. Sampai nafai tu. Kadang-kadang lah WC merumpuk gimana cara. Tengku lah WC merumpuk tengku. Pun baca doa. Pada WC gimana caranya doa. Oh ni tepi tak pintunya baru baca doa. Ada jin Ifrit. Di mana jin Ifrit itu? Jin Ifrit itu di sini. Nyolong Purno. Kenapa nanti tarekat ketika getanya tak amalkan tarekat nyo alhamdulillah menyo najamah tawajuh ilun tuan wate lun merono lun jak buat almarhum abu lun tuan sendiri ilun tuan Purno oleh almarhum abu ya cara berzikir la ilaha illallah tu begini habibi la ilaha illallah benar kan la ilaha illallah. Nyambe kadang lagi orang tu buat online yang kata salib. Kon salib la ilaha illallah. Wa ta'ala nungunya. Lah nak form pakon je benan. Hana berani udahnya buat abu. Pakon hang kena ikut. Betul la ilaha benar. Pakon harus benar cara. Ternyata le hana li almarhum abu belum merumpuk jawaban. Ternyata Ifrit itu di sini dia. Ibarat buah pusat. Ya. Dalam tubuh hudanya dialiri juga oleh jin Ifrit, jin Saka, jin Zaknabur. Yang pula mengunya. Jin Ifrit, jin Saka ini. Jin Saka itu tugasnya membuka pintu sihir. Maka dia pakai kena ada du betul tahu benar kai tamong jin. Kai buka lun wali Allah dari Aceh Utara betul benar. Itu jin Saka yang buka itu, jin Saka itu. Nalon sahabat jin Zaknabur. Jin Zaknabur tugasnya adalah menghiasi
Gedang kalau berkahwin, menghiasi isteri orang sehingga cantik kita lihatnya. Yang jenjak naburnya. Urundom dah. Ya? Zan nabur. Bagaimana obatnya Tengku? Tak ada lain. Hantamkan mereka dengan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Faham kan? Ini hantamkan jin-jin di sini. Di sini juga ada jin, di sini jin. Lu ketua ini pun jin, ini jin-jin. Nah, salah satu jin yang masih hidup masa baginda Rasul, sekarang beliau berada di Madinah. Ada satu jin yang hari ini masih hidup, umurnya sudah 1000 tahun. Namanya adalah Habib Al-Huda. Nyan jin baginda Rasul yang mantudip orangnya. Di pat anggotnya nunggu di Madinah di kuburan Baqi'. Ya, yang tengok menjak umrah Baqi'. Dan minta jin nunggu. Terserah pun minta jin. Urang jak ziarah nang kubu Fatimah, kubu Khadijah, katanya minta jin. Ya, minta kan. Namanya Habib Al-Huda. Umurnya sudah 1400 tahun. Beliau mengajar tafsir di makaji jin-jin dari Cina, dari India, termasuk jin Mustafa. Jin Mustafa yang dari India yang tamu Islam, yang sehingga puget buku yang mana, buku yang lo begah mana, dialog dengan jin Muslim. Yang beri habarnya jin Mustafa dari India. Gonya nu jabut kedai di Madinah. Kibang jak ngom pesawat. Pandai nang pesawat jin. Tiga ipo lah. Tiga jak kena aja lagi jin dan jun awal film kena. Yang lagi. Yang namanya Habib Al-Huda. Adik-adik sekalian, jangan tinggalkan kalimah la ilaha illallah, jangan tinggalkan solat. Kenapa? Jin ifrit akan menggoda di sini. Jin saka akan membuka pintu sihir, jin zat nabur atau menggoda syahwat kita. Ya, mafhum kan? Dengan la ilaha illallah insyaallah syahwat itu hilang. Mafhum kan? Ya, sudah, lanjut lagi. Muhammad. Iya Jibril. Ayo berangkat lagi. Ayo. Berangkat Rasulullah SAW. Berangkat Nabi Muhammad, di pertengahan jalan beliau melihat ada seseorang yang kukunya panjang, okey. Dikeroklah ini mukanya, dikerok dari atas sampai bawah. Dikerok lagi atas sampai bawah. Dikerok lagi. Muhammad bertanya, Jibril, kok ada orang seperti itu? Apa enggak sayang dia punya tubuh begitu, Jibril? Muhammad, iya Jibril. Itu tamsilan umatmu, orang-orang yang sering mengejek saudaranya sendiri, membuka aib saudaranya sendiri, padahal aibnya itu ya juga ada sama seperti saudaranya. Itu ibarat orang yang mengkerok. Gini tak buka aib go, gini nak cari aib, tengok dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Milik umum dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagalah aib saudara kita, jagalah aib kita agar besok di akhirat Allah menutupinya. Bek dah buka. Lalu mana dibuka aja, hai. Ilmu bukan mengadak main sekretar. Baduk be. Tiploh be, ya pakat nuku imu pakat main sekretar. Kabeh perkara. Memang nunggu. Bek kena hana tak buat kampung hendak sebutkan kampung nuku imum main skater. Tengku imum kau pak kecil. Menyopak kecil okeylah bacut. Anjuk baca Fatihah itu contoh mana. Tengku imum. Habis kanang roba. Ya? Habis yang paduk be. Gino paduk tebi paduk biaya aja. Nyampe tanya oleh. Tiplor be. Ya, nyong kena pengalaman berarti sabuh be tipluh be. Anjur. Adik-adik lun tuan hormati be le mainnya. Nubuh untungnya. Nu baca-baca buku, baca-baca kitab. Itu anu menyoba end game 20 jam. Hana kaya you yakin hana kaya. Kecuali main game nyam 2 jam baru lagi Bill Gates. Bill Gates nyan 3 tarik napah le juta hidup peng. 3 tarik napah le juta hidup peng. Gede bodoh gua ada apa? Bodoh mu kan? Tiploh tu. Mesra ben. Ya kan? Sudahlah buang saja itu. Enggak usah lagi. Sudah, faham kan? Oleh karena itu janganlah membuka aib seseorang. Sudah, saya singkatkan cerita. Rasulullah ketika itu sampailah di Baitul Maqdis bersama Jibril. Maka burak Jibril itu diikat
diikat, lalu Nabi Muhammad masuk ke Baitul Maqdis. Sampai Baitul Maqdis, Nabi membuka pintu masjid Baitul Maqdis, hadirlah seluruh Nabi di dalamnya. Alaika Nabiyyus Saleh, salam sejahtera atasmu Muhammad. Ayo masuk. Ada apa ini Jibril? Muhammad, mereka mengajak solat Muhammad. Solat? Iya je. Ya wahai Muhammad. Kalau begitu, siapakah di antara nabi-nabi di sini yang paling alim, yang lebih mulia dariku? Tidak ada Muhammad. Tidak ada. Lalu siapa? Yang kau Muhammad. Engkaulah Sayyidun Nabi. Engkaulah Sayyidul Anbiya. Seluruh nabi-nabi yang ada di Baitul Maqdis ini, engkau yang dimuliakan oleh Allah Muhammad. Inilah bukti Nabi. Tidak ada Nabi lain. Ini buktikan. So yang buat kitab tunjuk Pak Lun. Adakah Nabi selain Nabi Muhammad yang berjalan Isra Mi'raj? Tidak ada. Pada jumlah Nabi adik-adik, Lun tanya adik-adik ni. Berapa jumlah Nabi? Jumlah Nabi seluruhnya berapa? 124.000 Nabi. Dari seluruh Nabi-Nabi itu, cuma Nabi Muhammad yang dijalankan oleh Allah, yang namanya nanti Isra Mi'raj. Jadi gimana juga Jibril? Muhammad, kau pimpin solat. Maka Nabi pimpin solat. Allahu Akbar. Seluruh ruh para nabinya ikut Nabi Muhammad solat di Baitul Maqdis. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Jibril mengajak, Muhammad, sudah siap? Sudah. Ayo kita berangkat Muhammad. Kemana lagi Jibril? Sekarang kita naik ke atas. Kalau tadi kita berangkat dari Baitul Haram ke Masjid Aqsa, sekarang kita berangkat ke atas. Perintah Allah Jibril, perintah Allah. Tapi begini Muhammad, kita jangan naik dulu. Aku ada 2 air. Aku berikan kepadamu. Nabi dalam hadisnya berkata, al-ina'ul khamri wa ina'il labni, fakhtartul labna. Lagi yang kena Nabi Muhammad dalam hadis. Ketika aku sebelum berangkat menuju ke atas, aku diberi 2 air. Ditawarkan oleh Jibril. Yang pertama adalah ina'ul khamri, yaitu air khamar. Yang kedua ina'ul labni, yaitu air susu. Fakhtartul labna, aku pilihlah susu. Maka Nabi pilih susu, diminum sebelum berangkat menuju ke Mi'raj atau menuju ke atas. Maka Nabi meminum. Apa kata Jibril? Beruntung kau Muhammad. Kenapa beruntung Jibril? Saya kan minum susu. Muhammad, untung kau pilih susu. Itu berarti esok umatmu akan masuk ke dalam surga semuanya. Tapi sayang Muhammad, tinggal sedikit kau sisakan air itu. Dicoklah Jibril, Muhammad, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Berarti tinggal sedikit. Ya, ada sedikitnya, wallahualam, mungkin kiranya. Ya kan? InsyaAllah untuk lo bahas tentang kita masuk surga seluruhnya di akhirat nanti. Maka Muhammad sudah minum susu. Maka Jibril mengajak, Muhammad, sekarang kita akan pergi ke suatu alam. Nama alamnya adalah alam malakut. Memangnya tadi alam apa Jibril? Itu namanya alam nasut. Alam nasut itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu masih dihitung oleh matematika perjalananmu Muhammad. Perjalananmu masih dihitung oleh fisika Muhammad. Perjalananmu masih dihitung oleh waktu Muhammad. Perjalananmu masih dihitung oleh jam, hari, minggu. Itu masih dihitung. Kali ini kita akan berangkat menuju alam yang disebut namanya alam malakut. Apa itu alam malakut Jibril? Alam para malaikat. Siap Muhammad? Siap Jibril. Perintah Allah Jibril. Perintah Allah Muhammad. Berangkat kita? Berangkat. Nabi mulai naiklah ke atas. Ketika Rasulullah naik ke atas, ada batu. Batunya batanya. Seolah-olah batu itu tak mau meninggalkan. Nabi kebetulan menginjak batu itu. Maka batu itu menangis, meminta kepada Allah, ya Allah, jangan kau tinggalkan kaki pijakan Muhammad di atas tubuhku. Biarkan kaki mulia itu di atas tubuhku, ya Allah. Maka batu itu terangkat bersama Nabi Isra
Mi'raj, Jibril menahan batu. Mau ke mana? Aku ikut Nabi. Ini bukan untukmu, wahai batu. Turun. Maka itu bate mau menangis, minta ikut. Yang sama lagi kisah dalam kitab Al-Majusaniyah, syarah Arba'in Nawawi. So yang nabut kitabnya, buka kitabnya nanti ada satu kisah seorang pemuda menyuruh bahasa Lawinya, ya sedang galau lah. Hatinya kurang pas, mungkin hanale skaternya kan gaduh kan. Kabehnya kai pulau lah, kai main ka hanale ka galau ni mutu menang. Atau mutu reinong kata lu rungkunya Korea hanale kata mat. Perlu episod ka kalir tuh episod hanale. Payah aja ka le. Jadi ada seorang pemuda hatinya galau, dia pergi ke gunung. Rencana pemudanya ijabah gunung ya duduk tahe menan kan untuk mengadu nasib. Sehingga beliau punya inisiatif, ada butiran-butiran batu menyoba akhirnya kerikil. Dia ambil kerikil itu oleh pemuda tadi, dia bilang begini. Ya ayyatuhal ahjar, ishhadu li anna ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyatuhal ahjar, wahai batu-batu. Ini pegah abang mati kan bungo Guru jadi aku bungo kan. Betul lu ceramahnya urang don mati kan pegah legot bungonya. Nyampai hajak ke dia rumah sakit. Mana kan? Tapi ada kisah seorang pemuda yang diambil batu, dia baca, ya ayyuhatal ahjar, wahai batu, ishhaduli, saksikan olehmu wahai batu bahwa aku beriman kepada Allah, bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Leh pegah menani puduk bate, maka dia tidur. Tidur anak muda itu, bermimpi dia sedang diseret oleh malaikat. Diseret malaikat masuk ke dalam neraka. Sampai ke pintu neraka pertama, maka ditanya, hai, buka pintu. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Saya ingin masukkan anak muda ini. Buka pintu. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ada batu di depan. Wah, batu kecil itu pun buang. Enggak bisa. Apa yang enggak bisa? Ijak malaikatnya ni cok batenya. Icok batenya nekui tendang hanjut, icok hanjut. Berat batenya pada ubenya kerikil. Kahek dua malaikatnya, akibat cara berarti pindah neraka lain. Diseret anak muda itu ke neraka pintu kedua. Coba neraka pintu kedua, ikanlah malaikat penjaga ke pintu kedua. Buka pintu, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ada batu. Angkat batu itu, enggak bisa. Jak malaikatnya, apa yang enggak bisa deh. Maka diangkat pun tak bisa, ditendang pun enggak bisa, digeser pun tak bisa. Maki pancit, pindah neraka lain. Sampai ke pintu neraka yang ketujuh, batu itu hadir di depan pintu neraka. Lalu anak muda itu bangun. Dia sadar, ternyata batu pun bisa menjadi saksi. Apalagi hewan. Karena kisah tidur rinong bedina yang hana semayang hana dakut hana tinggal waktu meninggal hijau iba saya kan? Nanti dengonya kan? Sehingga Allah masukkan dia dalam surga. Baik salah hurah ada. Bukan gua bibi je benar. Maki bancit, ana pun semayang tengok mati minta saya. Hanya rahmat Allah. Sudah. Adik-adik, ini batu-batu yang adik injak, yang kita sedang ceramah, yang nek-nek suluk ujak kena ujak suluk, yang mandum didengar oleh batik, besok ini akan bersaksi. Maka dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Imam Dimyati berkata, sunnah kalau solat sunnah itu pindah tempat. Betul contoh mana? Nyo adanya semayang ini kan? Semayang sunnah betul. Kena semayang dalam tiga maka pindah sunnah. Kena semayang tiga pindah dalam tiga. Nah, jadi pindah-pindah agar semua sujud itu nanti akan menjadi saksi. Sudah. Hai batu, kata Jibril. Turun. Enggak mau Jibril. Turun. Engkau tak boleh ikut Nabi Muhammad. Ini perjalanan Muhammad, bukan perjalanan wahai batu. Aku tak mau Jibril. Aku ingin bersama baginda Rasul. Aku ingin bersama baginda Nabi. Izinkan aku Jibril agar telapak kaki Nabi selalu ada di tubuhku. Aku menangis Jibril. Wahai batu, ini bukan perjalananmu. Turun. Maka turunlah batu itu.
Nabi berangkat berdua dengan Jibril, pergilah ke langit, sampailah tiba-tiba di langit pertama. Sampai langit pertama, penjaga langit pertama bertanya, "Man hadza?" Ini siapa? Siapa ini? Ana Jibril, saya Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa bersamamu? "Muhammad, hadza Muhammad." Ini Muhammad. "Awaqad ursila ilaih?" Apakah kalian berdua diutus oleh Allah untuk izin masuk ke sini? Iya, dari Allah. Kalau begitu, labbaikuma, selamat datang. Ya, yang pegang oleh malaikat penjaga langit pertama. Masuklah mereka ke pintu langit pertama. Sampai masuk pintu langit pertama, ada seseorang yang sedang duduk. Duduk termenung, tak bicara-bicara. Nadurinya tahu? Waktu Nabi Banfun tamu dalam pintu penjaga pertama, lalu ada seorang besar sedang duduk, dia merenung. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Jibril, itu kok siapa Jibril? Kok besar sekali? Kenapa dia termenung?" "Muhammad, itulah Adam alaihissalam Muhammad. Itu kakekmu." "Kakek saya Jibril?" "Iya Muhammad." "Kenapa dia termenung?" "Saya enggak tahu. Coba tanya Muhammad." Maka Nabi datang kepada Nabi Adam. "Assalamualaikum ya Adam." "Assalamualaikum ya Adam." Adam melihat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? "Labbaika ya bnis salih wan nabi salih." Selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Ya, menaiki Nabi Adam dalam hadisnya, anakku yang soleh kata Nabi Adam. Okay? Nyanyi dia kan kalau masjid dalam kemudian datang masuk bertanya, "Muhammad, engkau baru datang Muhammad?" "Iya, ini Nabi Adam." "Wahai Adam, bolehkah aku bertanya?" "Boleh, silahkan." "Begini Adam, tadi aku baru masuk, aku melihat kau termenung. Kenapa Adam?" "Kenapa wahai kakekku?" "Begini Muhammad, ketika engkau melihat aku termenung, itu engkau melihat pipiku sebelah kiri. Ketika engkau melihat aku sebelah kanan, pipi sebelah kananku tersenyum. Kok bisa aneh seperti itu?" kata Muhammad. "Begini Muhammad, umatku, keturunanku, semuanya ada yang durhaka. Mereka ada yang durhaka, tak mau mengikut perintah Allah. Itulah sebabnya Allah mendesain wajahku agak murung sebelah kiri. Lalu aku melihat anak cucuku di dunia ini, ada yang jadi ulama, ada yang jadi aulia, menjadi ulama, menjadi santri, dapat juara, benar kan? Maka Allah mendesainlah wajahku menjadi tersenyum." "Oh begitu Nabi Adam." "Iya Muhammad." Lalu kata Jibril, "Muhammad, sudah siap?" "Sudah Jibril." "Sudah puas?" "Sudah. Ayo kita berangkat." Berangkatlah Rasulullah. Saya singkatkan ceritanya karena kita masih jauh nih, ada nanti ke Sidratul Muntaha dong. Truk gede itu. Yang biaya kan terbatas kan? Biaya di hotel, apa dulu kah? Puas sebelah. Kan mungkin rumah puas dua. Maka berangkatlah terus, nanti jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Yahya, jumpa Nabi Yusuf, nanti jumpa nabi-nabi lain. Saya singkatkan cerita sampai ke langit ke-6. Di sini ada yang unik. Langit ke-6 ada yang unik. Sampai Nabi ke langit ke-6 bersama Jibril, lalu Jibril masuk menghadap penjaga langit ke-6. Apa kata penjaga langit ke-6? "Man hadza?" Siapa ini? "Ana Jibril, saya Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa bersamamu? "Hadza Muhammad." "Muhammad, ini Muhammad." "Awqad ursila ilaih?" Apakah kalian berdua diutus ke sini? Ada izin Allah? Ada. Sertifikat? Ada. SIM? Lagi yang lengkap mandum. Maka boleh masuk. Labbaikuma, selamat datang keduanya. Masuk. Ketika Nabi masuk ke langit ke-6, dalam hadis beliau, kadang orang tanya, dengku Habib dari Pak mendengar ceritanya. Ini dari hadis Nabi ya. Nabi waktu turun Isra Mi'raj, beliau bercerita, betul bantu Isra Mi'raj. Nabi berkumpul, sahabat berkumpul. "Nabi dari Pak Nabi Isra Mi'raj." Cerita Nabi cerita. Benar. Ini dari hadis Nabi. Kon haba maya. Kon haba dongeng, benar kejadiannya. Sudah.
Masuklah Nabi ke pintu ke langit ke-6, maka bertemu seseorang yang putih mukanya. Putih merah dari ujung sini muka sampai ke bawah. Rambutnya panjang sampai ke bawah. Kalau lagi kuntilanak ni, ya. Kau berarti kau jangan lagi kuntilanak. Panjang terus baru nunggu. Panjang rambutnya sampai ke bawah. Lalu tebal. Pakai baju putih. Ini putih semua. Panjang rambut sampai ke bawah dan tebal. Maka Nabi Muhammad bertanya, Jibril, iya Muhammad, itu siapa Jibril? Kok putih sekali mukanya? Kulitnya putih sekali, bagus sekali wajahnya, tampan sekali. Siapa itu Jibril? Muhammad, itulah Musa alaihi salam. Itu Nabi Musa Muhammad. Berarti Nabi Musa kulitnya putih, merah, dalam hadis benar juga. Kemudian yang panjang, Nabi Musa panjang. Makanya berbahagialah orang-orang yang panjang. Nak panjang. Punya orang ada panjang juga apa? Lo kena jawab panjang sih. Nanti tengok ceramah tinggal ikat ni koknya. Ya. Nyo panjang kana hana tempat lo kok. Ya benar kan? Ya. Lalu ketika itu Nabi Musa menghadap Muhammad. Ya, apa kata Nabi Musa? Labbaika ya akhi saleh wa bani saleh wa nabi saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Mudah-mudahan Nabi Adam pun ikan anakku yang solehnya lain. Ya, punya Nabi Musa bi akhil saleh wa nabi saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Masuk. Maka duduklah berdua. Apa obrolan yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Muhammad? Mereka saling mengunjung tinggi umatnya. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, tahukah engkau, aku ini adalah umat termulia Bani Israel. Aku ini adalah orang yang diberi mukjizat oleh Allah. Aku bisa bicara langsung dengan Allah, langsung tanpa perantara Jibril Muhammad. Munai cerita. Kalau lagi orang cerita waktu tengah lisan dan putar juga kamu cerita deh kamu dah. Ya, begitu cerita Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad membalas, aku begitu juga Musa. Aku punya umatku banyak, terbanyak umatku wahai Musa. Setelah cerita-cerita tentang umat dan kelebihan itu, maka Nabi Muhammad minta izin. Kata Jibril, Muhammad, iya Jibril. Sudah siap? Sudah. Sudah siap ngobrolnya? Sudah. Ayo berangkat. Berangkatlah Rasulullah bersama Jibril. Waktu Nabi Muhammad berangkat, maka menangislah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menangis. Kenapa Nabi Musa menangis? Coba lihat. Yang perhatikan God. Nanti ada kalimat Nabi Musa, ya apa kata beliau nanti. Kenapa Nabi Musa menangis? Waktu Nabi Musa menangis dengan kerasnya, Rasulullah membalikkan badan bertanya, "Ma yubkika ya Musa? Kenapa kau menangis Musa?" Beliau menjawab, "Ya Muhammad, li'anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru man yadkhulul jannata min ummati." Muhammad, aku baru tahu kabar dari Allah. Nanti ketika aku tiada, setelah aku ini akan muncul seorang pemuda. Dia seorang nabi. Dia akan memasukkan ke seluruh umatnya dalam surga. Lebih banyak dari umatku. Nabi Muhammad bertanya, siapa itu wahai Nabi Musa? Engkau Muhammad. Engkaulah nanti Muhammad pemuda yang kumaksudkan itu. Engkau Muhammad yang besok akan masuk surga, yadkhulul jannata min ummati aktsaru min ummati, yang lebih banyak memasukkan umatmu dalam surga, lebih banyak daripada umatku. Ternyata menurut riwayat nanti yang masuk ke surga umat Muhammad yang pasti 70.000 orang. Yang angka pastinya karena tiket VIP yang apa tanya oleh Allah langsung gede di surga berjumlah 70.000 orang. Lun baca riwayatnya dalam hadis tulisan daripada Sayyid Al-Hashimi dalam kitab Mukhtar Al-Hadis. 70.000 umat Muhammad itu pasti masuk surga. Wallahu alam thonya. Pugidanyo tangdanyo hana.
Yang kau pasti sahabat le kan? Sahabat le, ulama, aulia, ke mana le? Gedanya oh dengku, kau jawab lah. 70.000 orang. Dan alhamdulillah ternyata alun baca kenapa 70.000 orang ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70.000 orang ini nanti akan mengajak setiap orang sebanyak 70.000 orang. Ya benar. Yang kenyang gure-gure kita nyon tu. Ya. Muna masuk luturah le. Makna 70.000 orang tadi itu salah seorangnya mungkin ulama. Ulama ketika menulis, mengajar, dia kan punya murid. Murid yang menyiapkan nasinya, yang memijit kepalanya, yang menyiapkan tongkatnya, yang menyiapkan sendalnya. Maka ulama itu jika masuk dalam surga, dia akan teringat, ya Allah, saya dulu punya murid yang setia bersama saya. Namanya ini ya Allah. Panggillah sebanyak 70.000 orang. Panggil. Yang kita harus adab pada gure. Hana perlu ilmu ya Pak Guru. Lun tuan dididik oleh almarhum Abu Lun tuan. Ya, kami tidak dididik menjadi orang alim. Kami dididik membela agama Allah walau sedikit ilmu agama yang kau punya. Bukan saja orang alim lalu membela agama Allah, tidak. Abang saya yang tertua, doktor spesialis. Setelah itu Abi Hidayat Wali. Setelah itu baru almarhum Rahmat Wali. Kemudian setelah itu baru Wahyu Wali. Baru setelah itu semuanya itu ada yang SH sarjana hukum, ada yang SE sarjana ekonomi, ada yang dokter spesialis penyakit dalam. Seterusnya kami semua dididik membela agama Allah dalam hal apapun. Engkau jadi dokter, bela agama Allah di situ. Engkau jadi sarjana ekonomi, bela agama Allah di situ. Engkau jadi sarjana hukum, bela agama Allah di situ. Engkau jadi sastra Inggris, abang luntuan almarhumnya Mbak Rahmat, sastra Inggris, bela agama Allah. Bahkan dalam riwayat beliau pernah menulis kitab matan takrib dalam bahasa Inggris. Bela agama Allah. Jadi tak perlu menjadi orang alim membantu agama Allah, tapi menjadi alimnya lebih mantap. Kamu nilai, ya kan? Bela agama Allah tu harus punya ilmu sedikit disebarkan. Begitu caranya. InsyaAllah besok kita akan dipanggil oleh guru-guru kita. Teringat guru dan yang lon murid awal. Ya Allah ni pun tamang lah saja ngon murid lonnya. Ya benar. 70.000 orang. Nabi Musa berangkat. Nabi Muhammad berangkat. Musa, aku minta maaf. Mungkin aku salah tadi cara bicara. Tidak mengapa wahai Nabi Muhammad. Aku salut dengan kau Muhammad. Engkau punya umat. Dan Allah anugerahkan umatmu semua nanti masuk ke dalam surga. Siapa yang bilang itu? Nabi Musa. Muhammad? Iya Jibril. Berangkat kita? Berangkat. Berangkat Rasulullah bersama Jibril. Lalu tiba-tiba beliau datanglah ke langit yang ke-7. Langit terakhir para Nabi. Sampai langit ke-7 ditanya oleh penjaga langit ke-7. Man hadha? Siapa ini? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Siapa di sampingmu? Hadha Muhammad. Ini Muhammad. Qad ursila ilaih? Apakah engkau berdua datang ke sini utusan Allah? Ada izin Allah? Ada. Labbaikuma. Selamat datang keduanya. Masuk. Masuk Rasulullah berjumpa seseorang sedang duduk di atas kursi terbuat dari emas. Ya, kursi terbuat dari emas, santai punya bahasa gedanya kan. Pipi rokok maknum lah, dengan santai dengan lepeng mana. Enggak mana. Dan kan menang mata dengan lepeng. Hana tinggal lingongon. Jauh rumah cak ju yang kursi yang ju goyangnya, pipi rokok ju maknum kabeh ju perkara. Dunia ada danyo ju. Kemudian Nabi Ibrahim namanya. Beliau sedang duduk di pintu surga. Ada satu pintu surga. Nabi Ibrahim duduk di depannya, sedang memakai kursi dari emas. Muhammad bertanya, Jibril, itu siapa Jibril? Kok bagus sekali kursinya dari emas? Itu adalah Ibrahim ya Muhammad. Ayahmu itu Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang duduk disertai dengan dua golongan. Yang menang cerita dia. Ketika Nabi Ibrahim tengah duduknya,
ada dua golongan datang. Itu adalah umat Nabi Ibrahim. Yang satunya golongan itu lagi menjerawat. Ya, menyebutkan menjerawat benar. Jadi nak umat Nabi Ibrahim sajang Nabi Ibrahim katanya dalam surga. Tapi menjerawat tengku. Ino na merah wacu ino ka kalih kata cepek benar kan. Yang titik-titik mendu. Jadi waktu Nabi Muhammad kalian pakai aneh tak yang tahu Jibril. Itulah umat Nabi Ibrahim. Jadi kenapa bintik-bintik itu? Umat Nabi Ibrahim itu dulu pernah berbuat dosa lalu bertaubat. Allah tak hilangkan dosa itu dengan Allah timbulkan bintik-bintik. Terus bagaimana Jibril? Coba lihat Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang melihat reaksi mereka, mereka masuk ke satu sungai. Yang kaum bintik-bintiknya menang, kita mau dalam sungai, waktu itu dari sungai, jauh ke hanali, kamu boleh gaduh. Tapi mantul tidak macam itu. Sehingga diterjunkan lagi ke sungai, keluar dari sungai, sudah habis semuanya. Maka Jibril memberitahu, Muhammad, iya Jibril, tahukah engkau sungai pertama itu apa namanya? Enggak tahu Jibril. Itu yang disebut dengan sungai nikmat. Oh, gitu Jibril. Yang kedua tahu Muhammad? Enggak tahu. Itu disebut dengan sungai rahmat. Oh ya, yang ketiga? Ada juga yang ketiga Jibril. Ada. Apa Muhammad? Enggak tahu Jibril. Yang ketiga itu namanya adalah syaraban tahurhum. Minuman yang dapat mensucikan mereka. Muhammad, di antara tiga sungai itu ada sungai yang khusus Allah berikan untukmu. Yang nomor 3 namanya syaraban tuhharuhum. Ya, benar. Itu umatmu wahai Muhammad. Oh, begitu. Ayo Jibril, kita jumpa Nabi Ibrahim. Ayo. Sampailah berjumpa. Ketika itu Nabi Ibrahim bangun. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata beliau? Labbaika ya bani salih wan nabiy salih. La ilm. Selamat datang, marhaban, selamat datang wahai anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Datang, sini duduk. Ya, maka berbicaralah beliau, berbicara singkat cerita tapi habis itu kena hanya biaya kamu rek habis kan? Maka tak berangkat dulu gede. Nah, Nabi Ibrahim sudah cerita, sudah selesai semua. Ketika itulah maka Nabi Muhammad naik ke satu tingkat yang sudah mulai banyak malaikat tidak ada lagi. Malaikat sudah mulai jarangnya. Yang kita mau dalam alam lahut. Jadi yang benar alam pun ya, yang alam lahut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan alam nasut. Alam nasut itu alam masih dihitung fisikanya, matematikanya, harinya masih ada. Punya pakai jam, mantai gerak jamnya. Yang mana betul tuan? Ya, punya alamnya hanya gerak le. Hanya le yang dekat baterai roh, hanya le yang jarum yang gadoh ju, ipupoh ju le aja. Di mana kan? Hanya aktif le yang jam. Maka ketika Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke menuju ke atas namanya alam malakut, alam yang diisi oleh banyak malaikat. Nah, setelah sampai langit ke-7 sampai ke atas itu sudah mulai disebut dengan alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat sudah mulai jarang. Nah, maka Nabi Muhammad diajak oleh Jibril. Muhammad, ayo kita berangkat ke atas lagi. Oh, ada lagi Jibril? Ada Muhammad. Ayo berangkat. Maka masuklah Rasulullah ke tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Nah, sebuah tempat nanti Baitul Ma'mur. Jadi waktu Nabi jak Baitul Ma'mur, nah sebuah cahaya kan, dia keliling oleh malaikat ni. Meletak malaikat ni. Dan malaikat meletak dalam cahayanya, hai debit le kan. Hai debit le. Menurut riwayat, satu hari malaikat masuk 70,000 malaikat. Yang itu bila. Itu mulam cahayanya. Nanti itu bila malaikat. Malaikat tak mulam kenaan. Itu bila. Yang mana? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Yang kemudian, malaikat bertawaf. Makanya kala Jibril, Muhammad, seandainya Baitul Ma'mur itu kau letakkan batu Muhammad pas di tengah, itu akan jatuh langsung ke Ka'bah. Ya, benar ke Jibril? Akan langsung datang ke Ka'bah. Berarti posisi Baitul Ma'murnya pas di atas Ka'bah. Ya, apa yang terjadi di situ? Tak ada apa-apa.
yang melewati untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk punca gede kepada Allah Subhanahu. Akan ada cerita untuk apa yang terjadi. Obrolan apa sih yang dibicarakan oleh Rasulullah dengan Allah kemana? Sudah berangkatlah ke Baitul Ma'mur. Setelah Baitul Ma'mur, menurut riwayat Baitul Ma'mur masih di langit ketujuh. Naiklah Nabi Muhammad yang disebut nanti dengan Sidratul Muntaha. Apa namanya? Sidratul Muntaha. Di situ kata Nabi dalam hadis, ada satu pohon, yang pohon itu besarnya kalau dikelilingi oleh orang naik kuda, itu sampai 70 tahun. Hanlelehnya. Mesti rencana kena jajak kuda kan? Kena tahu ukur baknya mesti tahunan. Hanleh tunggu 70 tahun tunggu. Umurnya baru. Handro sang kadang tu 70 tahun tu meninggal. Ya kan? Menurut riwayat, kalau ingin menghitung pohon itu 70 tahun masanya dengan kuda. Jadi bak kayanya waktu Nabi Muhammad bak Sidratul Muntaha, Nabi mendengar ada suara goresan. Bret benar. Suara goresan. Maka Rasulullah bertanya Jibril, itu suara apa Jibril? Itulah makhluk Allah bernama kolam. Kolam sedang beraktivitas. Kolamnya yang kenyang Lauh Mahfud itu tempat menulis segala takdir manusia. Yang tulisnya kolam yang musuhnya. Halo nak form di ban musuh bukan di musuh lah. Program tu pergi punya tu. Ya? Tulis sudah. Nah, di Sidratul Muntaha itu ada pohon. Daun-daun pohon Sidratul Muntaha sebesar gelinyung gajah. Nonton kalau gelinyung gajah? Nian daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi melihat ada seseorang yang sedang duduk lalu disinari cahaya aras. Ini seolah-olah menurut dia tengah duduk, mandum gelapnya Hana. Jadi orangnya ni diberi cahaya. Cahaya berasal dari aras. Maka Nabi Muhammad bertanya, Jibril, itu siapa kok diberi cahaya di bawah aras? Apa kata beliau? Muhammad, itulah seseorang ibarat seperti umatmu yang patuh kepada orang tua, yang dia membela nama orang tuanya sampai mati. Dia tak rela orang tuanya miskin, Muhammad. Dia tak rela membuat orang tuanya sakit hati. Dia menganggap bahwa orang tuanya itulah segala-galanya. Dia selalu ke masjid. Dia tak pernah lepas berzikir daripada Allah. Maka esok di hari kiamat akan seperti dia Muhammad. Disinari oleh sinar aras. Sudah. Maka ketika itu naiklah Nabi Muhammad ke atas. Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat tak ada lagi Jibril. Penuh saja dengan Jibril kan? Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke atas bersama Jibril. Ketika Nabi Muhammad ingin naik lagi ke Al-Mustawa, ada satu tempat namanya Al-Mustawa. Ya, tapi nyonya kon tempat, tapi nannya kalau ke tempat. Ini namanya ada satu nama alam namanya Al-Mustawa. Apa kata Jibril? Muhammad, sudah sampai di sini, aku menemanimu Muhammad. Jibril, kenapa enggak ikut aku? Muhammad, aku minta maaf. Aku tak bisa ikut Muhammad. Jibril, ikutlah bersama aku. Aku tak bisa berkata-kata jika nanti terjadi sesuatu. Aku tak bisa bertanya Jibril. Muhammad, aku tak bisa naik ke atas. Ketika aku naik ke atas, ada satu pintu Muhammad. Di sana tak terbuka pintu itu. Termasuk aku, jika aku masuk, aku terbakar Muhammad. Aku mati Muhammad. Jadi Jibril gimana juga? Muhammad, sudah sampai sini tugasku, kau berangkat sendiri Muhammad. InsyaAllah kau selamat dibimbing oleh Allah. Ya, menurut riwayat, ketika Nabi terobak Sidratul Muntaha, nyan wujud Jibril langsung berubah. Wujud Jibril berubah dan menjadi wujud asli. Selama Jibril dengan Nabi Muhammad di bumi, itu wujud seperti manusia. Menuju Sidratul Muntaha, Jibril membuka badannya sehingga terlihat sayap. Menurut riwayat sayap Jibril 600.000 sayap ikutnya. 600.000 sayap Jibril. Dan raya tak Jibrilnya berkali-kali lipat dari bumi. Ya, Jibril. Ya. Jadi selama kita cerita dari awal teruknya, Jibril itu temannya Muhammad. Setiap nabi punya teman dari malaikat. Teman Nabi Ilyas malaikat
maut. Teman Nabi Musa juga malaikat maut. Pernah dalam sehari Nabi Musa menampar malaikat maut. Ditampar malaikat maut kan. Malaikat maut ditampar. Oh, mamnya udah tampar ke bang? Kok bisa ditampar Tengku? Kenapa bisa ditampar? Wallahu alam, itu ceritanya. Itu cerita panjangnya. Ya? Sehingga malaikat maut melapor kepada Allah, ya Allah, saya ditampar sama Nabi Musa. Wahai Musa, sudahlah, kau turun lagi, kau beritahu pada Musa, engkau ajarkan bagaimana rasanya mati itu. Maka itu Nabi Musa, malaikat maut. Maka beliau berkata, hai Musa, aku ini adalah malaikat maut. Malaikat maut mau cabut nyawaku? Bukan, aku ingin menjelaskan sesuatu. Sesuatu apa malaikat maut? Tentang mati. Wah, pas sekali ini. Bisa enggak matikan aku dalam 1 jam saja? Nanti ceritanya. Malaikat maut ditampar. Sedangkan sahabat daripada Nabi Muhammad adalah Jibril. Ya. Setiap Nabi ada sahabat dari malaikat. Sahabat Nabi Muhammad Jibril. Jibril menemui Nabi Adam 4 kali dalam masa Nabi Adam. Jibril berjumpa Nabi Idris 6 kali. Jibril berjumpa Nabi Nuh 24 kali. Jibril berjumpa Nabi Isa 124 kali. Jibril berjumpa Nabi Muhammad 1300 sekian kali. Nabi Muhammad 60 lah umur, tapi 1000 kali jumpa. Berarti kan sahabat, ya? Sudah, Jibril, kau mau ikut Jibril? Tidak mau Muhammad, aku tak ada izin dari Allah. Sudah sampai sini tugasku Muhammad, kau berangkat. Aku takut Jibril. Tidak perlu takut, kau akan diselamatkan oleh Allah wahai Muhammad. Berangkat Muhammad. Berangkatlah Rasulullah terus menuju ke Al-Mustawa. Menurut riwayat, Nabi tak tahu lagi apa alam itu, kosong. Hana dehlai nyampu cahaya, hana dehlai Rasulullah. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tasawuf inilah yang disebut dengan ma'rifat. Nabi tak tahu lagi siapa dirinya, tak tahu lagi mana rumahnya, tak tahu lagi istrinya siapa. Beliau yang hanya lihat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ma'rifat. Kafana hana dehlai roh. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad pingsan. Nabi Muhammad pingsan. Belum pernah melihat Allah dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam kiban wujud Allah, tengok kalau Allah pada dalam surga. Melihat pingsan lalu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa kalimat pertama kali yang timbul dari mulut Nabi Muhammad dalam kitab Al-Bujairimi? Dalam kitab Bujairimi naikkan kisahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Kalimat apa yang pertama kali keluar dari baginda Rasul ketika berjumpa dengan Allah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala keberkahan, segala salawat, segala penghormatan hanya kepadamu ya Allah. Yang kedua, itulah yang diabadikan kalimat itu dalam solat. Allah merekam kejadian ini dalam kaset solat namanya. Gede mana tak putanya. Padahal itu berkah, orang yang solat itu seolah-olah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Muhammad. Nabi ketakutan, Nabi senang, takut. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Allah, kenapa engkau hanya bersalawat kepada aku? Kenapa engkau hanya beri salam kepada aku? Sedangkan aku banyak nanti perjuangan dari sahabatku membela agamamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, aku ucapkan Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Nabi ingat dengan umatnya. Nabi sedang dipuji oleh Allah, tapi Nabi ingat umat, ditambahlah Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Ketika itu malaikat melihat kejadian itu. Seluruh surga, penduduk surga berhenti. Aktivitas surga berhenti. Aktivitas neraka berhenti. Aras berhenti. Lauh mahfud berhenti. Qalam berhenti. Semua berhenti. Menyaksikan datangnya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua malaikat menyaksikan itu. Ketika Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh penduduk surga berucap Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Semua kalimat itu diabadikan dalam solat kita. Allah tak lupa dengan kisah itu. Allah mau umat Muhammad mengingat kisah itu. Bahkan Nabi Muhammad meminta, Ya Allah, bahagianya aku hari ini berjumpa denganmu. Tidak ada nikmat yang paling aku sukai kecuali aku berjumpa denganmu, Ya Allah. Ya Allah, tentu aku tak sendiri aku berjumpa denganmu. Tentu aku tidak bahagia untuk sendiriku, Ya Allah. Aku ingin semua hamba-hambamu juga yang membantu agamamu ikut bersamaku, Ya Allah. Izinkanlah aku, buatlah aku hadiah, Ya Allah. Hadiah ketika mereka umatku melakukan suatu amal ibadah seolah-olah bertemu denganmu. Allah berkata, Muhammad, kuperintahkan kepadamu solat 50 waktu. Siap Muhammad? Siap ya Allah. Ya Nabi Muhammad siap juga 50. Orang punya nak galak temai kan? Alah, apa tiap fianya mudah kan kan juga dalam surga ni mandu udep di dunia. Benar? Maka singkat ceritanya, turunlah Nabi Muhammad berjumpa Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa. Labbaika ya Muhammad. Selamat datang lagi kembali. Ada apa Muhammad? Aku sudah berjumpa dengan Tuhan kita. Dengan Allah. Ya. Apa yang Allah katakan Muhammad? Begini Musa. Allah perintahkan saya solat 50 waktu. 50 waktu? Iya Musa. Kenapa Musa? Wah, tak bisa Muhammad. Kenapa tak bisa? Balik Muhammad. Minta kurang lagi. Kenapa minta kurang? Tak akan sanggup umatmu Muhammad 50 waktu. Menyubah bahasa kedanya. Bila kita semayang, Assalamualaikum, dia ajak kopi. Yang kamu lihat azan dong? Gimana caranya dia ajak kopi? Bukan juga abang kopi bang, tiap abang dah semayang dia. Kah semayang lah, musalli farda apa, sefarda ada kan? Assalamualaikum, ajak kopi dia kan, karak lepi. Wadah kena tajak dengan Honda, kah habis bensin? Kah ibang dalam tiga tu? Kah payah dalam jak masjid? Lagi-lagi aja. Jadi gimana Musa? Naik Muhammad, minta kurang. Ya udah, minta kurang. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta ampun kepadamu, Ya Allah. Maafkan kesalahanku, Ya Allah. Bolehkah aku minta kurang, Ya Allah? Boleh Muhammad. Berapa, Ya Allah? 5. 45. Siap Muhammad? Siap, Ya Allah. Ya, karakter Nabi Muhammad, karakter Nabi Muhammad enggak bisa bantah. Muhammad tak pernah bantah. Ya. Maka turun Nabi Muhammad, jumpa lagi Nabi Musa, terus-terusan ada cerita ni yang panjang. Bolak-balik sampai 5 rakaat, 5 ya waktu. Setelah 5 waktu, siap Muhammad, 5 waktu, siap ya Allah. Enggak ada kurang lagi? Enggak ada ya Allah. Turun Nabi Muhammad. Turun Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa. Labbaika Muhammad. Selamat datang. Ada apa lagi? Gimana? Sudah kurang? Sudah. Wah, sudah mantap kali ini. Berapa? 5. Enggak bisa Muhammad. Jangan 5. Minta lagi sama Allah. Betul kan ke Nabi Musa kan? Ditanya Nabi Muhammad, kenapa Musa? Enggak akan sanggup umatmu 5 waktu. Betul kan? Betul ke Nabi Musa kan? Nabi Musa nya urun jarang ya, napa moyang Nabi Musa. Nah, yang kita nyonya itu mayang berat. Lalu Muhammad berkata, Musa, aku minta maaf Musa, aku tak sanggup minta lagi. Sudah berapa kali turun ku minta lagi 5, sudah habis. Masa aku minta lagi sudah 5 turun? Aku minta maaf Musa. Ingatlah wahai Muhammad, umatmu enggak akan sanggup mengerjakan solat 5 waktu. Nabi Muhammad tak jauh, hanya jauh tapi turun dulu. Maka turun Nabi Muhammad, selesai Isra Mi'raj. Dalam riwayat yang lain berkata, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Allah berkata, labbaika Muhammad, selamat datang. Sal Muhammad. Salnya artinya minta. Engkau mau apa Muhammad? Ya benar. Sal Muhammad, sal. Minta. Kau mau apa Muhammad? Ini riwayat lain. Ini riwayat lain. Bahwa ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Allah berkata, Muhammad, kau minta apa? Aku kasih. Maka Nabi Muhammad berkata, "Nya, ada ngau tiap. Pui ke Nabi Muhammad wa ta'ala ke Allah." Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ya Allah,
ada kelebihan yang Kau berikan kepada Nabi Musa. Kelebihan itu ya Allah, Engkau selalu berbicara tanpa perantara dengan Nabi Musa. Aku takjub ya Allah. Ya Allah, aku tahu Kau pernah berikan mukjizat kepada Nabi Hud, pada Nabi Daud, yang bisa mematahkan besi dengan tangannya, yang bisa mengolah batu dengan tangannya. Aku takjub ya Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau juga pernah berikan mukjizat dan kelebihan serta hadiah kepada seorang nabi bernama Nabi Ismail, kepada Nabi Sulaiman. Ya Allah, Kau berikan dia bisa berbicara dengan semut, berbicara dengan hewan, berbicara dengan jin. Dia bisa punya kekuasaan emas dan sebagainya. Ya Allah, aku juga tahu ya Allah, Engkau berikan hadiah kepada Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit ya Allah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang-orang yang mati ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku juga minta dong. Minta ya Allah. Minta benar. Lalu apa kata Allah? Muhammad, aku berikan kelebihanku untukmu dan aku tak berikan yang lainnya. Dan ini hadiah yang paling istimewa Muhammad. Pertama, aku berikan kepadamu sab'ul mathani. Nampak sab'ul mathani? Nanti dengar sab'ul mathani? Muhammad, akan aku berikan hadiah yang tidak aku turunkan kepada umat lain, kepada hambaku, kepada seluruh nabi. Dan aku khususkan hadiah ini untukmu Muhammad. Namanya sab'ul mathani. Apa sab'ul mathani? Sab'ul mathani itu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Coba akhir. Waladhdallin. Itu sab'ul mathani. Apa keajaiban sab'ul mathani? Keajaibannya banyak. Kata Nabi Muhammad, Fatihatul Kitab syifa'un ala kulli da'. Orang yang baca Al-Fatihah itu bisa menjadi obat penyakit. Fatihah bisa menyembuhkan penyakit. Fatihah bisa mengusir jin. Fatihah bisa masuk kita ke dalam surga. Baca Fatihah bisa menurunkan rahmat Allah. Baca Fatihah untuk bisa menghindari musibah. Letak baca Fatihahnya. Kena baca Fatihah khusus akan lentuan jo untuk sabuk artikel almarhum Abu Ya Muhyiddin tentang fadilah Fatihah. Letak Fatihah. Mau Muhammad? Oh mau sekali ya Allah. Mau sabul mathani? Mau. Maka Nabi ambil sabul mathani. Muhammad, ada lagi nih. Apa ya Allah? Aku jadikan umatmu Muhammad umat terbaik dari umat yang lain. Kau mau? Mau sekali ya Allah. Maka Nabi dalam hadis pernah berkata, Nahnul akhirunal awwaluna fil jannah. Kami memang orang terakhir kata Nabi, tapi kami dalam surga nanti yang pertama. Itu hadis Nabi. Mau Muhammad? Mau ya Allah, senang sekali. Aku senang sekali ya Allah. Ada yang lagi Muhammad? Ada lagi ya Allah? Ada. Aku berikan ayat yang tak pernah aku berikan ayat kepada yang lainnya. Apa ya Allah? Akhir surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid. Yang akhir surat Al-Baqarah itu. Itu siapa yang baca itu insya-Allah jin-jin dalam rumah hanale. Orang yang memang skaternya dia baca ju ini kerji mana. Ya, insya-Allah ada ni kan. Insya-Allah kamu kan? Ya, benar. Mau Muhammad? Mau ya Allah. Muhammad? Iya ya Allah. Ada lagi? Mau? Mau ya Allah. Aku berikan kepadamu Muhammad, tidak aku buka pintu surga sebelum kau dan umatmu masuk dalam surga, baru umat lain. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Muhammad, ada lagi? Ada lagi ya Allah. Ada. Muhammad, ingat baik-baik. Ku berikan kepadamu hadiah yang disebut dengan syafaat. Nyonya syafaatnya tak minta. Ya, maka Rasulullah ketika itu bertanya, syafaat itu apa ya Allah? Syafaat itu Muhammad, kau bisa menjadi hakim bagi umatmu sendiri nanti di akhirat. Ketika aku sudah memproses umatmu, engkau bisa memberikan syafaatnya hana apa nabi lain yang maknya. Nabi Adam hana syafaat. Tengok punya orang kiamat, Nabi Adam tidak bisa membantu umatnya. Nabi Musa tak bisa bantu umatnya, tapi Nabi Muhammad bisa bantu umatnya. Engkau sudah menerima rapor dari Allah? Sudah Nabi Muhammad. Dulu ada salawat enggak kepadaku? Ada Muhammad. Berapa kali? Sekali. Dalam berapa hari? Setahun. Setahun sekali. Setahun sekali ya syafaatnya sikit lah.
Maka Nabi Muhammad berilah syafaat. Ni syafaat, berangkat. Menurut Imam Al-Khattabi dalam kitab syarah Sahih Bukhari, karya daripada Imam Al-Hafidh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, syafaat itu adalah dukhilun nar thumma yukhrijuhum ilal jannah. Semua umat Muhammad walau masuk neraka akan dimasukkan surga seluruhnya. Umat Muhammad di dalam surga. Alhamdulillah, seluruh umat Muhammad besok tak ada tersisa dalam neraka. Walau neraka tetap becut hijau tu. Tengok untung kedih dalam surga. Yang kenyan yang tuan kemuno yang susu becut kan? Alhamdulillah ya Allah. Muhammad mau lagi? Terserah engkau ya Allah, ada lagi banyak, nanti kita cerita. Yang banyak tak cerita. Intinya Nabi Muhammad diberi oleh Allah banyak kelebihan di atas nabi-nabi yang lain. Oh tak bodoh. Apa kata Allah? Muhammad, aku berikan hadiah kepadamu. Apa itu? Muhammad, aku tinggikan namamu setinggi-tingginya dari seluruh nama-nama yang lain. Aku tinggikan kau namamu di atas nama Nabi Adam, Nabi Nuh, Ismail, Ibrahim, kemudian Idris, seluruh Nabi. Aku tinggikan namamu dan aku gandengkan namamu dengan namaku. Maka jika kan sama-sama kan, kita takut kadang-kadang la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu digandengkan kekasih Allah. Menurut cerita bacut. Waktu Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diciptakan Allah, Nabi Ibrahim membuka mata. Ketika membuka mata, beliau melihat ada tulisan besar di tiang aras. Tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Waktu Nabi Adam kana di bumi, tron di bumi, Nabi Adam laki Allah. Ya Allah, ini doa Nabi Adam. Bila kena amaikan. Yang penting, dia semayang je dah amaikan. Doa apa panjang? Lu ulang ulang doanya. Ini doa Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dengan keberkahan Muhammad. Tahu yang doanya Nabi Adam. Nabi Adam Nabi Muhammad kan jauhnya. Padu berbeda Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Apa kau itu tengku Nabi Adam dan Muhammad? Waktu dengar oleh Allahnya doa Nabi Adam, Nabi Allah bertanya, Adam, iya ya Allah, kaifa ta'rifu Muhammadan wa lam akhluqhu? Dari mana kau tahu Muhammad sedangkan aku belum membuatnya? Maka Nabi Adam cerita, ya Allah, ketika aku dalam surga, aku selalu melihat ada nama asing yang kau gandengkan bersama namamu. Namanya Muhammad. Hadis ini sahih dalam kitab Imam Al-Hakim Al-Mustadrak jilid ke-11. Jadi baik-baik kena bid'ah ada. Bukan bid'ah, wai tu akhir bid'ah mendu. Hana hadis hana nyolon ceramahnya na bukti mendu, na referensi mendu. Sudah selesai semua cerita, maka Nabi turunlah ke bumi. Sampai di bumi pun Nabi ketika itu bercerita. Jadi nak cerita lucu waktu Nabi tengah mangat cerita, Nabi cerita waktu tamu dalam surga, Nabi merumpuk nak tabuh cicim nunggu. Cicimnya lagi unta. Ya? Nabi ceritanya, Nabi kan keton mau. Nabi cerita lagi ke sahabat du ni timak lagi ceramah dia lah. Dengar. Jadi Nabi cerita waktu saya masuk surga, saya melihat burung-burungnya itu seperti unta bisa dimakan. Jadi teruslah Abu Bakar, Muhammad, itu kira-kira enak enggak burung itu? Ibu lagi Abu Bakar, Muhammad, enak enggak burung itu Muhammad? Rasanya gimana? Ibu kata Ibu Muhammad, enak sekali Abu Bakar. Enggak pernah saya rasa, empuk sekali. Ya, bukan Muhammad. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya itu. Ya, benar. Rasulullah bercerita sampai setelah beliau wafat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu adik-adik sekalian, nyo biaya kabeh. Maka ya punya ibarat air tu kan katok tujuan kan. Siap-siap baju nyan siap-siap baju potah-tahnya nak bungkus-bungkus baju tak tahu. Sudah, apa yang bisa kita ambil dari cerita Isra Mi'raj? Yang bisa kita ambil adalah solat jangan ditinggalkan. Solat jangan pernah tinggalkan. Pertama, solat itu hadiah dari
Allah. Adik-adik, coba perhatikan. Coba, dulu waktu puasa, perintah puasa di bumi. Kutiba alaikumul syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu di bumi. Perintah mengubah kiblat di bumi. Perintah naik haji bumi. Perintah umrah bumi. Tapi ada satu yang Allah perintah enggak di bumi, harus ambil ke langit. Namanya salat. Salat berarti amalia salat itu lebih mulia dari yang lain. Kebenaran kan? Ayo kita lakukan salat. InsyaAllah salat itu yang akan menghindari kita. Yang akan menghindari kita dari jin-jin yang mengganggu kita. Maka oleh karena itu adik-adik, alangkah buruknya lah kalian jika engkau beragama Islam tak mau salat. Sama artinya menghina perjalanan Nabi Muhammad. Sama artinya engkau tak mau mengikut Nabi Muhammad. Sama artinya engkau mengejek perjalanan baginda Rasulullah dan menghina permintaan baginda Rasulullah SAW. Ayolah salat, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Muhammad, ini aku bungkus salat ini, siapapun yang salat maka seolah-olah dia berjumpa denganku seperti mana kau berjumpa denganku hari ini Muhammad. Terima kasih ya Allah, aku turun ya Allah. Baik Muhammad, labaika ya Muhammad, labaika ya Habibi. Wahai kekasihku, selamat. Turun Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad turun ke bawah, beliau cerita. Sampai di situ pun beliau juga dihina, tetap dicerca. Duklah Abu Jahal, Muhammad, aku tak percaya engkau Isra Mi'raj. Dan seterusnya. Itu ada kisah khusus. Hanya pecok biaya lom kan? Ya, ini ada kisah khusus. Sampai terakhir nanti. Terakhir saya ingin cerita. Dulu waktu Rasulullah tertidurlah di atas pahanya Aisyah. Ketika itu di atas anaknya sendiri, Fatimah. Ketika itu Fatimah, Nabi Muhammad sudah memerah, sudah memutih bibirnya. Tak lama lagi beliau akan wafat. Ketika beliau sakit, lalu datang seseorang ke rumahnya, mengetuk pintu, Assalamualaikum. Lalu Fatimah menjawab, mohon maaf, kami tak menerima tamu. Lalu Rasulullah SAW terbaring sakit. Ketika itu bertanya, Fatimah, itu siapa Fatimah? Ada seseorang ya Rasulullah ingin jumpa denganmu. Fatimah, buka pintu. Kenapa ya Rasulullah? Itu malaikat maut siap mencabut nyawaku. Masuk. Maka Fatimah pun ketika itu mengambillah kepala Rasulullah, letakkan di kehabiraannya. Beliau dipeluk oleh Fatimah. Dan singkat cerita ketika itulah malaikat maut meminta izin. Muhammad, aku minta izin untuk menyarik nyawamu. Perintah Allah, wahai malaikat maut. Iya Muhammad, silahkan malaikat maut. Ditariklah nyawa sedikit demi sedikit ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di tenggorokan Rasulullah kesakitan. Ketika itu Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, begitu sakitnya mati ini ya Allah. Jikalah ya Allah engkau menarik umatku sakit seperti ini, timpakanlah sakit itu kepadaku ya Allah. Aku tak mau melihat umatku kesakitan seperti aku ini ya Allah. Timpakan itu. Maka ketika itu Allah berkata, Muhammad, kecuali orang-orang yang beriman, aku tarik seperti mana aku tarik nyawamu Muhammad. Kalau orang kafir tidak akan aku tarik seperti itu. Maka ketika itulah Rasulullah SAW menunggu Jibril. Jibril belum turun. Nabi Muhammad siap berangkat untuk selama-lamanya. Jibril belum turun. Maka Jibril bertanya kepada malaikat maut, kemana Jibril? Aku tak tahu. Tugasku adalah mencabut nyawamu Muhammad. Maka ketika itu Jibril pun turun melihat. Ketika itu datang ke Nabi Muhammad, Jibril membuang wajahnya, tidak mau melihat baginda Rasul. Nabi bertanya, Jibril, apakah kau jijik melihat aku Jibril? Jibril, apakah kau menghina aku Jibril? Maka Jibril berkata, Muhammad, engkau sahabatku Muhammad. Siapa yang sanggup melihat engkau sedang tarik nyawa Muhammad? Aku tak sanggup. Siapa yang sanggup melihat kau merasa kesakitan ketika tarik nyawa Muhammad? Aku tak sanggup. Itulah sebabnya aku membuang mataku Muhammad, aku membuang wajahku Muhammad. Aku datang ke sini, aku ingin beritahu kepada engkau Muhammad, kabar berita terbaik untukmu. Apa Jibril? Muhammad, jangan khawatir. Setelah ruhmu selesai, seluruh pintu langit terbuka dan kau sedang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak tersenyum. Nabi tidak senang.
belum menunjukkan wajah senangnya. Karena Jibril tahu apa yang Nabi suka, Jibril beritahu Muhammad, tenang saja. Seluruh umatmu besok jika mati dan akhirat dan akan masuk surga sebagai umat pertama yang ada dalam surga. Begitu Jibril? Iya Muhammad. Benar Jibril? Benar Muhammad. Kulluhum fil jannah, semua akan masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad berkata ketika itu, wa in saraka wa in zana, ya Jibril, walau umat saya mencuri, masuk surga Jibril. Wa in zana, walau umat saya berzina, masuk surga Jibril. Wa in saraka wa in zana Muhammad, walau mencuri, walau berzina, umatmu akan masuk surga semuanya, walau hanya sebesar biji zarrah dia beriman kepada Allah dalam hatinya. Maka Nabi Muhammad pun menutup usia. Sebelum menutup itu, Ali bin Abi Thalib mendekati ke mulut baginda Nabi. Dan ketika itu hadir Ali, Fatimah ketika itu tak sanggup melihat ayahnya sedang ditarik nyawa, maka terucaplah kalimat terakhir Rasulullah sebelum meninggal. Apa kata beliau? Tolong sampaikan kepada umatku semua dua hal. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, sayangi orang-orang yang susah. Maka sudah selesai itu, tutup mulut Rasulullah, maka tertutuplah mata baginda Rasulullah SAW. Fatimah tak sanggup, maka beliau keluar menangis dan beliau menuju ke kamarnya sendiri. Menurut riwayat, Fatimah menangis 3 hari 3 malam tak pernah berhenti. Menangis terus. Umar bin Khattab, hai patihnya Nabi Muhammad meninggal. Puda. Siapa yang bilang Muhammad meninggal? Sini saya pancung lehernya. Umar bin Khattab tak terima kekasihnya meninggal. Seolah-olah tak percaya Rasulullah wafat. Bahkan kata Umar, itu hanya dipanggil sebentar sama Allah. Jangan bilang-bilang Nabi Muhammad wafat. Kalau bilang Muhammad wafat, saya penggal lehernya. Maka ditepuklah oleh Abu Bakar. Umar, dengarkan baik-baik. Rasulullah itu manusia biasa. Dia punya masa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pedang Umar terjatuh dan beliau membuka hati sebesar-besarnya bahwa Rasulullah SAW wafat. Dan ingin saya katakan di sini adalah pesan terakhir baginda Rasul, salat. Yang kedua adalah sayangi orang-orang yang susah. Nah, ini pesan Rasulullah. Ini ada ceramahnya menyuhani temayang litam lah. Kem doa juga nonton Nabi di kota. Siap kan? Atau mak agaknya tak hargailah perjalanan Nabi. Nabi kahek berangkat ke Isra Mi'raj. Lakelum hadiah wa Allah. Ijo hadiah. Agaknya ada tecoknya. Ya kan? Untuk apa banyak harta, banyak duit, punya mobil banyak. Sudah cukup Qarun yang banyak duit, sombong, ditelankan ke dalam bumi. Mau cari jabatan, mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau cari jabatan sebanyak-banyaknya, sudah cukup seperti Fir'aun. Mengaku diri sebagai Tuhan, ditenggelamkan di dalam laut. Ya, tinggal pilihan. Munyo Fir'aun dia sombong terhadap jabatan di laut, kalau Qarun sombong terhadap harta di bumi. Ya, tinggal pilih. Urun doang dapat pilih bumi apa laut. Ya, tinggal pilih. Ya. Sudah. Maka oleh kerana itu saya ingin sampaikan, kalau begitu, ayo mulai dari sekarang sampai esok kita menjalankan ibadah solat dengan rutin. Yang tidak solat, ayo kita solat. Yang tertinggal solat, qada, wajib qada. Munyolehnya ceramah ni temayang dia, berarti kau umat Muhammadnya. Kau umat Muhammad. Tengok merangkak depan Nabi Muhammad di akhirat. Ya Rasulullah, saya umatmu. Saya enggak punya umat hitam sepertimu. Habis dia nanya, kan sayang hati dia kan. Kalau ketika Nabi Muhammad kan, saya enggak punya umat sepertimu. Suruh solat enggak mau. Skater aja setiap hari. Ya? Kan hati dia kan, merangkak kita depan Nabi. Keluar air nanah, keluar darah, keluar keringat matahari di atas kepala. Nabi Muhammad di depan, ya Rasulullah, saya umatmu. Kata Nabi Muhammad, saya enggak punya pernah umat sepertimu. Suruh solat enggak mau, zakat enggak mau, haji enggak mau, mengaji pun enggak mau, sekolah pun enggak mau, mandum hana aja. Yang puhudip mudah lagi hana. Mudah lagi yo, orang punya hana dia abud kaje tukula S3. Atau balik hana S3 ya abud. Nyo ya abud hana tukula hana tumayang hana dak mandum hana aja. Nyampai tati dia lautnya hana guna. Hana guna bagi bangsa dan negara.
Sudah habis sampai sini. Maka saya ingin sampaikan kaum muslimin rahimakumullah, kalau begitu wasiat atau pesan dari ceramah ini adalah mari sama-sama kita jalankan ibadah lebih rutin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan bertemu Nabi. Dan nanti kalau ada waktu lagi saya ingin bercerita tentang perjumpaan kita di akhirat bersama baginda Rasul. Nanti kita akan berjumpa di Baitul Maqdis, nanti kita bersalaman, berpelukan dengan Nabi, Nabi membawa kita, Nabi bercerita, nanti kita akan dibawa oleh Allah, oleh Nabi Muhammad di depan Allah, Nabi nanti akan bawa surban diberikan kepada kita dan seterusnya. Nah, munyo kena cerita, munyo baca ceritanya, buka kitab Kashful Ghaibiyah. Nah, buka kitab Kashful Ghaibiyah, ada cerita tentang nanti kita bersama dengan baginda Rasul. Habis kan? Nah, nak apa duk kan? Ya? Baik jauh mata awal aku nak kahit long dia. Ya? Kapal 12 kan? Ya, kaji. Berarti sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bono MC hanya pegah balun pun nak baca doa pun hanya berarti untuk you. Mungkin nak orang baca doa dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع متواذين وسجودنا سجود متضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ودعانا دعاء مستجب برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل قبورنا بنور القرآن واجعل قبورنا بنور القرآن واجعل أعمالنا بنور القرآن واجعل نيتنا بنور القرآن واجعل أعمالنا بنور القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekian dan tuan usikum binafsi bitaqwallah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih gerakan Bandung. Mudah-mudahan manfaat tu kamu dan manfaat tu tungku Bandung. Terima kasih Reutan. Kamu oleh izin, mudah-mudahan manfaat kepada kamu, kepada jemaah dan kepada tungku rakan-rakan Bandung. Bang Sigom dunia lebih dan kurun untuk anak kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita merasakan buah amal di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pengumuman sebagai jumlah yang sedekah per malamnya